pagi, Jun. Selamat pagi, Jun. Apa kabar? Kita akan memandu acara Dang Guru kita ini. Bagaimana? Iya, kalau dilihat selama bertahun-tahun ini kita berdua ini kan fans beratnya Pak Haji Greno Kegong gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, pada pagi yang dipenuhi hujan rintik ini, mesra sekali suasananya. Kita akan bicara tentang sejarah, tidak hanya sebagai sesuatu yang telah berlalu, tetapi juga sebagai sebuah fondasi dan sebuah pola untuk diulang. Inilah yang tersembunyi di balik angka 7 yang selalu digaungkan kembali oleh Haji Greno Kegong. Abad ke-7 Sriwijaya menjadi sebuah mercusuar besar peradaban. 7 abad kemudian, abad 14, Majapahit menjadi mercusuar peradaban. 7 abad lagi kemudian adalah abad kita sekarang, abad ke-21. Dan inilah yang diharapkan melalui dialog webinar ini. Hadirnya, tampilnya, munculnya, bersatunya pemikiran-pemikiran yang memungkinkan Indonesia, yang memungkinkan Nusantara untuk kembali tampil sebagai sebuah mercusuar peradaban. Jadi demikian, Cok, gitu. Semoga nanti ini kita akan ada sejumlah pemikir, sejumlah intelektual kita yang sangat mumpuni yang akan menjadi narasumber penting dalam pembicaraan nanti ini. Semoga pagi ini memberi kita inspirasi, memberi kita pewahyuan, sehingga dialog yang terjadi nanti benar-benar tidak hanya mencerahkan, tetapi juga menggerakkan hati kita untuk memastikan bahwa pada abad ke-21, ulangan angka 7 itu kembali Indonesia, Nusantara mampu menjadi mercusuar peradaban. Iya, dan begitulah, tapi sebelumnya kita harus menyapa dulu tentu saja Mahaguru Iduwayan Oke Greno Kegong, kemudian Pak Ari Dwi Payana yang sudah standby. Saya lihat lebih dahulu lagi masuknya nih dari tadi ini. Om Swastiastu. Ya, di tengah kesibukannya. Terus kemudian terima kasih kepada narasumber yang lain, Dr. Igusti Ngurah Yoga Sumadi, kemudian Dr. Dewi. Banyak ini yang sudah bergabung. Kemudian ada yang hari ini akan tampil itu adalah tentu saja Pak Ari Dwi Payana. Nanti akan dijelaskan oleh moderator kita juga profesor nih semuanya, Jun. Jadi sebelumnya nih Jun, biar damai karena meskipun hujan di mana-mana dan sebagainya, mari kita berdoa bertaruh wifi ini tenang-tenang saja di mana-mana sehingga internetnya, sang yang internet ini juga baik-baik. Kita akan ada sedikit dalam tradisi Mahabaja Sandi karena berpihak pada tata krama, maka akan ada sedikit upacara awalan dan tentu saja akan dipandu bersama-sama. Jadi selamat datang sekali lagi dan nanti mari kita bersama-sama untuk menghormati ketika saya hanya menghimbau, saya menggunakan bahasa menghimbau saja. Setelah ini akan ada doa bangsa, pembacaan Manggala Kakawin Sutasoma, 7 abad Bhinneka Tunggal Ika, dan setelah itu langsung ada penayangan lagu Indonesia Raya. Pada saat penayangan lagu Indonesia Raya, bagi teman-teman yang masih ingin join, dalam proses join, itu akan terjeda berada di waiting room. Oke, setelah itu silahkan masuk, habis itu tentu kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia. Jun, mari kita pandu kepada proses acara ini. Jadi semua bertahan dan matikan mute audionya. Oke, Jun, bagaimana kita akan mulai? Silakan kita lanjutkan dengan pembacaan Sloka Manggala Kakawin Sutasoma. Durusang. Nahan hetu nireki siagrenu meji
magati lulutireng yayah bibisiner sampun prapta sireng pangastrianan yakang bale yana liwatan pada meram aturu sakwehing guapurang dadak datan wianangaken yatakap narendra danayu deani ngajenyan wiase asetanana wanang wama warana riamu astiani dwas yanamar
Nah, hetu nyereki si Magali luluatireng iya ya bibiasine Tampaknya sudah bisa kita mulai, Iya. Cokorda. Jadi selalu itu ya. menarik itu ya. Tadi ada kata bangunlah jiwanya dari lagu Indonesia Raya, Pak. Kalau dalam bahasanya Pak Grenoke ini yang dicari-cari nih sama sekarang yang bergaya-gaya romantik nasionalisme itu. Pak Grenoke itu sudah membaca Sutasoma dalam aksara Buddha, Jawa, koleksi merbabu loh. Dan itu ditemukan, saya nggak mau menyebutkan namanya. Biar saya dikejar-kejar, Jun. Nah, Ya. gimana? Tapi yang selalu bikin saya merinding itu, Cok, adalah ini pertama kali pembacaan Sutasoma disandingkan dengan lagu kebangsaan kita gitu loh. Dan itu mengingatkan saya bagaimana Sutasoma sebuah naskah yang lahir di tanah kita, ditulis oleh seorang mahakawya kita gitu. Jadi ini bukan naskah impor, bukan ditulis oleh seorang intelektual impor, sehingga hasilnya pun kemudian sungguh-sungguh sebuah kerayaan Indonesia. Jadi meskipun Sutasoma seorang tokoh Buddha Mahayana, dalam teks itu jelas-jelas ditunjukkan betapa penganugerahan pertama yang dia terima, pembuka kunci kesadarannya adalah sebuah mantra yang dianugerahkan oleh Ida Betari Durga, gitu, seorang tokoh dalam panteon Hindu. Gitu. Jadi ini banyak oleh teman-teman dianggap sebagai sebuah landasan dasar kehadiran Siwa Buddha di Indonesia. Tetapi bagi saya sendiri ini sangat romantis, sangat mengharukan karena menunjukkan betapa Indonesia ini, tanah kita ini, negeri kita ini adalah tanah yang begitu raya, begitu lapang, menerima berbagai jenis pemikiran, memadukannya, sehingga kemudian lahirlah pemikiran-pemikiran yang asli Indonesia. Nah, salah satu pemikiran yang sangat asli Indonesia ini kan apa yang kita lihat terjadi selama 20 tahun terakhir ini di Mahabajrasandi. Sebuah pemikiran bahwa kesenian tidak hanya menjadi sebuah medium ekspresi estetik, tetapi juga sebagai sebuah jalan pencarian spiritualitas. Dan sekarang melalui apa yang dilakukan Pak Gren sekarang, kesenian sebagai sebuah medium untuk membangun kebangsaan. Gitu. Jadi demikian yang saya lihat selama ini. Saya pengen ini menariknya, Jun ya. Misalnya Nusantara Sarwe Mandelike Raste Kriya Dwaya. Ini Dwayan Gong, gitu panggilannya Pak Grenoke, yang lahir tahun 1949 mengatakan begini. Itu sejenis NKRI. Pak. NKRI Purba itu Pak. Ari Dwi Payana nanti. NKRI Purba itu sudah ada. Disemangati jiwa pemersatu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dasar negara sejak dikandung badan. Nusantara Indonesia, panutan yang agunglah yang telah menjadi sekelebat cita-cita para pendiri bangsa. Sekelebat loh, Jun. Sekelebat aja hasilnya Nusantara seperti ini. Nah, coba didengarkan kemudian bagaimana Pak Grenoke melakukan pendalaman dasar gending, das ding ansih Latin. Ding. Hanya satu suara, Jun. Ding. Kemongan dogen ding gentong itu Jun. Nah, tapi kita harus mengundang dulu sambutan dari ketua panitia supaya kita jangan larut ngobrolnya, kasihan menunggu para semuanya ini. Tapi nanti kami akan bocorkan gosip-gosip yang luar biasa di antara apa yang terjadi sebenarnya selama lebih kurang hampir 30 tahun. 25 tahun lebih Mahabajrasandi. Ketika Pak Gran
70 tahun Indonesia membuat laporan apa yang dilakukan dalam komunitasnya. Jadi nggak main-main ini Sanggar. Oh, perguruan ini udah nggak main-main gitu. Silakan Bapak Yoga Semadi sebagai Ketua Panitia untuk memberikan sambutan. Maafkan kami berdua karena kami penggemar dari Pak Grenoke yang memang sengaja dirancang untuk membuat seluruh peserta yang akan memasuki pemikiran-pemikiran intelektual baru, kewahyuan baru, ini tidak tertidur di tempatnya. Silakan Pak Yoga Semadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Cok sama Pak Jun, selaku pengantar acara di webinar ini. Yang saya muliakan, saya ulangi lagi, terima kasih kepada Ibu Cok dan Pak Jun sebagai berwakil atau pengantar acara MC dalam webinar pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya yang didaulat dari Idawayan sebagai Ketua Panitia dalam acara pada kesempatan webinar kedua 2021 atas Asung Kerto Waru Nugraha, Ida Sang Yang Widiwaso, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa mengikuti acara webinar dalam suasana yang penuh hikmat, dan ini tidak seperti biasanya. Hujan turun, habis itu suasana saya merinding, sesuunan Ida Betara melintas di depan bongkase di depan Sanggar Mahabajira Sami di sini. Itu memang fenomena yang luar biasa. Idawayan Pinaka Sesepuh yang saya muliakan, yang hadir memang sebagai pinisepuh maestro. Kalau saya ngojah wacananya Ida Pak Dewa Palguna, kemarin saya kontak beliau 2 hari lalu, yang seniman tidak ada tandingnya begitu, tidak tertandingi seperti itu. Kemudian saya sendiri mengenal beliau baru sekitar 2011 ketika saya meneliti menjadikan karya beliau menjadi sebuah tesis dan lanjut menjadi disertasi. Seperti itu. Kedua, yang saya muliakan Anak Agung Ari Dwi Payana yang sangat antusias berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia bersama keluarga di Jakarta. Kemudian para hadirin, ada 3 kampus yang hadir dari institusi. Pertama adalah Universitas Udayana. Beliau adalah mantan guru dosen di Universitas Udayana. Kemudian yang kedua dari Universitas Bagus Sugriwo, Pak Prof. Sudiano yang mensupport kami ketika kami hadir audiensi ke sana bersama jajarannya. Kemudian dari Universitas Unhi yang
dalam hal ini Bapak Gegel sudah diberikan kuasa penuh oleh Bapak Rektor. Mohon maaf, Bapak Gegel tadi menyampaikan pesan teksnya kepada saya pribadi bahwa beliau lagi sakit dan berada di Jogja, sedang gulanya naik. Begitu, mohon maaf tidak bisa hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Tema kita adalah menuju planet 2045, Manwantara 7, Atita Kala Manuraja. Acara membuka seloka, gerbang istana terbuka dengan sendirinya. Silakan Jokowi, kita bersama. Ini peristiwa besar di mahligai teratai Istana Negeri Surga. Inilah rohnya Nusantara. Indonesia puncak. Kalau saya mau minjam bahasanya Pak Prof. Bagus almarhum, beliau mengatakan filsafat Bali telah lahir, yaitu adalah Ida Wayan Oko Gong. Kita hanya berkiblat kepada barat, tetapi ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Dari abad 1 puncak, 7 puncak, hitungnya serba 7. 14 puncak, dan 21 kita berada di era abad 21 ini. Dan salah satu presiden Indonesia adalah presiden ke-7. Nah, kita bisa diskusikan nanti, mungkin beliaulah menemukan Ida Wayan abad-abad puncak itu dengan konsep-konsep beliau, dengan pemikiran beliau yang saya pikir adalah super duper gitu, tidak bisa ditandingi gitu, tidak bisa. Saya sendiri sangat jauh gitu. Tetapi saya mencoba sekecil apapun apa yang bisa saya perbuat, bisa saya sumbangkan kepada intinya diri sendiri dulu, keluarga, masyarakat, lebih-lebih kepada bangsa dan negara ini. Pesertanya adalah kita sebar dari institusi, 3 kampus, 3 akan memutar. Ini adalah Bali sebagai rohnya, sebagai bentengnya pertama. Kedua, nanti akan wilayah Nusantara, Indonesia, nasional. Ketiga, nanti planning beliau, rencana beliau adalah menuju internasional. Yang ketiga, saya punya impian secara pribadi, saya bilang sama Pak Prof, izinkan saya, Pak Prof, jika ada undangan ke luar negeri, saya akan bicara tentang local genius Bali, khususnya apa yang ada di Mahabajar Sandi, talking with English around the world. Ya, silakan, Pak Gusti. Saya akan siapkan Anda sebagai berbicara di kancah dunia. Itu goal saya, impian saya. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan seperti itu. Dari desa nanti akan ada penanggap, kita tidak akan ada diskusi tanya jawab, akan ada penanggap yang seharusnya adalah Pak Prof. Gegel dan jajarannya tingkat 3 institusi. UNHI, karena saya alma mater UNHI, kemudian Universitas Bagus Sugriwa dan Udayana, 3 kampus. Nanti akan berkembang 3 menjadi 3 akhirnya menjadi 12. Dengan 12 perpuncaran Rigveda, 12 jari akan mutar ini semua seperti itu. Di tingkat desa saya akan menghadirkan Pak Bagiarte, nanti akan berbicara mewakili tingkat desa. Beliau ada di Munduk, bagaimana nanti akan kita kasih kesempatan untuk memberikan tanggapan. Demikian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua yang telah hadir. Tuan Agung, Ari Dulpayana, salam hormat. Yang kontak-kontak, yang uning Ratu sampun sangat super duper sibuk, tetapi memberikan peluang inisiatif, mengambil inisiatif dengan program ini. Utamanya nih, Ida Wayan, Maha Guru, Dang Guru sebenarnya. Di sesi kedua, Titiang sendiri akan berbicara tentang Niskama Karma, tanggal 3 Januari. Demikian bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Saya ucapkan kita akan mengikuti apa yang nanti disajikan untuk acara berikutnya. Saya serahkan kembali. Wassalam teman-teman dari Muslim hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada Ibu Cok Sawitri sama Pak Jun. Terima kasih, selamat pagi. Nah, kita akan membuka slogan Kahamardikan Utama simbolis oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia dan Dirjen Kebudayaan sebagai penyaksi ritual kesadaran mahkota atas kemenangan abad puncak. Tetapi sebelumnya, Jun, ingat nggak tahun yang lalu, Jun? Kenapa? Tahun yang lalu kita membahas tentang Manwantara. Oh, itu mengalahi tokoh matrik loh. Bagaimana sekarang Pak Gren itu bocorannya itu sedang memikirkan hologram spektrum cahaya. Bayangkan, makanya judulnya Mari Menyambut Menuju Planet 2045. Sementara di Bali sendiri ini masih menyambut hari ke hari karena kasus pandemi ini nggak berakhir-berakhir kan. Tetapi pada tahun yang lalu saya masih ingat Pak Gren ngasih sebuah mantra. Jah Tasmat Brawi Pandemi COVID-19. Gitu. Gimana, John? Bagaimana cerita Bubuksa Gagak Aking? Di slide lebih tua Bubuksa Gagak Aking daripada Bhinneka Tunggal Ika ini alias Sutasoma ini. Dan Pak Gren setahun yang lalu sudah mengingatkan mengenai ini. Menurut kamu ini gimana, Jung? Kita sebagai dua penggemar yang luar biasa sebelum kita mengundang staf khusus koordinator Pak Ari Dwi Payana yang ganteng ini gimana nih, Jung? Tapi yang menarik justru di situ, Cok. Jadi yang kita lihat kan Mahabajra Sandi itu berawal perjalanannya sebagai sebuah sanggar pendidikan kesenian anak-anak. Gitu. Jadi kalau kita lihat permukaannya kan gitu. Kemudian berkembang menjadi sebuah kelompok kesadaran gitu. Kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan kesadaran. Tapi selama perkembangan yang 20 tahun awal itu tidak pernah terjalin sebuah hubungan yang kuat dengan titik-titik pemegang kekuasaan. Padahal untuk sebuah gerakan kesadaran kemudian menjadi sebuah gerakan massal gitu. Jadi kalau kita ingin memasalkan niat baik kehendak murni Pak Gren untuk menjadikan Nusantara kembali sebagai sebuah mercusuar peradaban, perlu adanya dorongan, dukungan dari pusat-pusat kekuasaan. Baru setelah Gung Ari menjadi koordinator staf khusus kepresidenan, saya melihat terjalin komunikasi yang baik ini. Komunikasi yang harus saya akui dengan penuh rasa hormat kepada Gung Ari, menunjukkan kerendah hatian kekuasaan. Kerendah hatian yang selama ini memang menjadi salah satu ciri khas Jokowi. Jadi saya pernah malam-malam di Mahabajra Sandi melihat Gung Ari datang gitu loh, dan memperlakukan Pak Gren bukan sebagai seniman, tetapi sebagai sebuah figur ayah gitu loh.
Jadi dialog yang terjadi kemudian adalah dialog bukan seorang pejabat tinggi negara dengan seorang seniman di luar kalangan, gitu loh. Tetapi dialog seorang anak yang sedang membutuhkan penambahan inspirasi untuk mampu melaksanakan tugasnya, dan Pak Gren pada waktu itu juga dengan tenang berfungsi sebagai seorang ayah yang menunjukkan apa yang harus dilakukan negara gitu, untuk menjaga agar spirit Bhinneka Tunggal Ika ini tetap kuat, tetap teguh pada saat negara kita menghadapi begitu banyak badai gitu. Di sisi fisik kita menghadapi badai pandemi gitu, yang membuat orang sakit fisiknya. Tetapi di sisi spiritual kita menghadapi badai chauvinis konservatif fundamentalis gitu loh, yang akan mengakibatkan begitu banyak orang sakit sehingga menganggap kebenarannya lah yang paling benar dan orang lain tidak memiliki akses terhadap kebenaran itu. Ini yang menarik menurut saya, Cok. Jokowi tidak hanya rendah hati, tapi juga seorang presiden dengan ideologi nasionalis yang sangat kuat, dan ini sangat alignment atau sangat bersesuaian dengan apa yang sedang coba diraih oleh Mahabajra Sandi. Karena itulah menurut saya kehadiran Bung Ari, baik nanti sebagai membuka sloka maupun sebagai narasumber, gitu, akan sangat memperkaya, memperdalam tidak hanya perspektif kita, tetapi masa depan dari gerakan kesadaran Mahabajra Sandi ini. Menurut saya demikian, Cok. Oke, dan sebelum kita menuju sloka itu, saya bacakan satu paling membuat hati saya tergetar di kala pandemi, di tengah frustrasi perasaan kita, terutama tentang kesehatan emosi dan mental kita. Kelaparan sih kagak, tetapi ini emosi dan mental pada saat itu. Terus Pak Gren mengirimin saya sebuah buku kecil gitu, seperti biasa Pak Gren itu, Pak Ari Dwi Payana, mendesain sendiri, ngeprint sendiri, segalanya itu sendiri, itu luar biasanya Pak Gren ini. Jadi pasca merdeka, Mahardikalah bermartabat berjiwa unggul. Sat asat Triwindu sang yang Pernawo Tridewi, nangun sat kertilok ke Bali. Bawa nemaya magambel ide mayoge, masolah ide mayoge, sintesis esoteris Rajah Mas Nusantara Puncak, makin tedun. Silakan Pak Ari Dwi Payana untuk melaksanakan membuka sloka. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siwa Budaya, Om Saraswati Dipataya Namah Swaha. Prospektus besar, Soft Culture, Deklarasi Langit Biru, Windu 3 Amerta, menuju planet 2045, Manwantara ke-7 Atita Kala Manuraja. Acara membuka sloka, gerbang istana terbuka dengan sendirinya. Silahkan Jokowi, kita bersama. Ini peristiwa besar di Mahligai teratai istana, negeri surga. Inilah rohnya Nusantara Indonesia Puncak. Jat Tasmat Paramawisesa. Om Santi 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 Om. Luar biasa. Begitu pilihannya. Silakan.
Jun, kita harus kembali. Mari kita mengenang salah satu hal yang harus teman-teman, sahabat, Mahaguru semua yang hadir saat ini adalah satu program kedua dari Mahabhaja Sandi yang dulu sama sekali tidak ada yang mengerti, yaitu struktur tema perenungan abad 21. Salah satunya ada yang salah satu kata, Jun, pangadistana. Ternyata di situ adalah membuka lembar tikar emas desa menuju globalisasi kebijaksanaan. Sebelum ini ada MDA dan sebagainya, Pak Grant sudah berbicara tentang desa, pradesa, mepredesa, dan sebagainya. Ketika desa-desa itu kosong, maka sebenarnya kemartabatan dari peradaban ini sudah hilang. Itu Pak Grant itu dari jauh-jauh hari, aku ingat tuh masih dari kita di UNUD nontonin duduk di bawah dengan berdebu-debu, Pak Grant itu sudah mulai berbicara itu. Itu pada struktur kedua loh dari kegiatan itu. 15 tahun Dayuani masih kuliah kalau nggak salah. Lalu setelah itu kita mendengarkan sendiri bagaimana Pak Grant membicara tiba-tiba. Seolah-olah luar biasa. Sekarang ini tahu nggak Jun apa yang dipakai kata-kata yang membuat aku, ini memang sih ahli linguistik ya. Jembatan bintang menuju planet Mahasurgawi. Surga bumi itu 2 atau 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita bicara planet, bukan suatu kebetulan ya. Kalau film Matrix lagi diulang ya. Itu Jun. Jadi kita sebelum nanti akan menonton sebuah cuplikan, sebenarnya cuma cuplikan aja sih. Itu dari beberapa total teater karyanya Pak Grant. Dan Pak Grant novel ini atau Dwayan Gong ini resmi loh bergelar maestro. Jadi bukan maestro medsos ya. Kan ada itu, maestro ini digelari sama temannya. Kalau Pak Grant ke ini maestro negara. Oke, silakan Jun, kasih dulu komentar sebelum kita nonton ini. Semuanya pengen tahu sebenarnya. Sebab sebentar lagi ini luar biasa kita akan menuju sebuah webinar imajiner virtual ini. Oke, Jun. Gimana nih? Apakah Pak Granoke sebenarnya melakukan peramalan ya? Kayak revolusi mentalitas, kemudian desa mempredesa itu. Ini gimana Jun? Sebenarnya fungsi intelektual Indonesia sekarang ini gimana? Unmute Jun. Oke. Kalau Pak Grant, menurut saya justru tidak pernah meramal. Kenapa banyak orang menyebut Pak Grant seniman pilih tanding? Seniman baru bisa disebut pilih tanding kalau dia memenuhi sejumlah syarat. Pertama, karya yang luar biasa. 2, dedikasi hidup yang luar biasa. Tapi yang ketiga ini yang paling susah dipenuhi. Seorang seniman baru menjadi seniman pilih tanding pada waktu karyanya menciptakan sebuah semesta baru. Jadi dia tidak membaca semesta yang sudah ada, ia tidak hanya mereinterpretasi semesta yang pernah ada, tetapi ia menciptakan sebuah semesta baru. Jadi Pak Grant itu bergerak dari sebuah semesta pemikiran yang sama sekali baru. Kita bisa melihat jejak-jejak Mahayana di sana, kita bisa melihat jejak-jejak Bali di sana, tapi jejak-jejak ini, begitu dia digabungkan oleh Pak Grant, ia menjadi semesta Granoke Gong. Ia tidak lagi semesta Mahayana, ia tidak lagi semesta Hindu Bali, ia tidak lagi semesta seorang linguistik. Makanya kata kuncinya kemudian adalah esoteris. Pak Grant selalu memakai kata esoteris, epistemologis. Esoteris adalah sesuatu yang sangat eksklusif, ciptaan pribadi, tafsiran pribadi. Itulah kenapa Pak Grant seniman yang pilih tanding. Karena ia menciptakan semestanya sendiri. Jadi semesta yang manwantara, kalpa ini, yang dibayangkan Pak Grant, adalah semestanya Granoke Gong. Sebuah peradaban yang berdiri di atas 2 sayap besar, moralitas dan estetika. Keindahan laku, keindahan pikiran, keindahan ucapan. Satyam Siwam Sundaram. Sebuah semesta milik Granoke Gong sendiri. Jadi untuk memahami seberapa indah dan seberapa murni semesta
Idewayan Oke Greno Ketuang, satu-satunya jalan adalah kita duduk hening dan mendengarkan kalpana. Jadi kalpana yang akan dipentaskan berikut ini adalah cara terbaik untuk memahami apa semesta keindahan yang diinginkan, diaspirasikan oleh Pak Gren. Demikian. Mari silakan kita akan bersama-sama mendengarkan, mengheningkan diri dengan menikmati pagelaran virtual MDS. Kami persilakan. Serumur pada banyak bau, guru beredak terus. Aku sang yang ngaciti. Kena malabara kena sedekat buta kalau disingcang tergesang. Tang yang sang yang sambil sang yang sandik. Sang yang para musuh dengan ini masuk. Merang ringsah para musuh masuk. Bumi reng Wisnu. Angkara Mahdewa. Ludra Lembramu, Maisuri Suari, Iswara Lidap Ning Dalang, hidup sang yang Iswara menadi dalang. Raden Dewi Nganjali. Anakku Mas Mani,
benar-benar anakku, putri utama. Walaupun 7 kali menjelma, Ananda adalah teman yang menyenangkan. Bersama-sama menanggung suka dan duka. Ini pusaka Ananda. Lalu Tuan Putri menyembah. Singurah Made dengan segera menerima pusaka itu. Disuruh membunuh Tuan Putri dengan segera. Setelah meninggal, semua menangis seperti gelombang. Puri lalu dibakar. Maka keluar Sri Baginda. Para istri semua mengiring. "300. Semua tidak ada yang ingin pergi minggat. Senang mereka mati di medan perang. Kewengiane nyapoten bumine, paksi mebulu emas, mekeber ke langit tumpang pitu. Walu ya memuto ya, Raris tegung mirame, natah tanah palemahan bumine sami. The heaven gates open greatly. When the darkness covers the earth, there's a golden feathered bird flying to the 7 skies, like a gem that holds the eternal gold, then going down to water the yard and to all the earth's surface. Saking pura pucak dhuwur bukite, rasa kanten muncuk gununge, wiakti hening galang. Asap dupering sanggar agung, waluya kadi nuntun idep sangupadi mak tiang raga, mak bakang margi singit rauh ke pura kahyangan luhur ring akase. Oh, nikaya dadi cara mirip umah kami mitandu kengeuli. Sadarane pisan yening irike wenten swarga menawi de para dewatane kayun ledang nampi tami belog pangkah tempung. Inggih nemangken titiang mapidaweg dumadak idedane sareng sami kayun arse nampi petitip temon-temon puniki kewanten ampura asepipun lintang miskin. Moga
Wow, akhirnya Jun, kita akan tiba. Jadi tadi itu luar biasa sekali. Saya ingin menyambung sebuah puisi yang luar biasa dari Pak Gren ini sebenarnya. Kegelapan menyelimuti bumi, burung berbulu keemasan, terbang ke langit tujuh bagai permata pada emas amerta. Lalu turun menyirami pekarangan permukaan bumi semua. Dalam bahasa Bali, ini kita terjemahkan. Tadi cucunya Pak Gren itu pakai bahasa Inggris loh. Oh, jadi kalau main ke di sini kami memakai 7 atau 8 bahasa, cuman gayanya memang gitu. Kita jadi karena itu di Maha Bujuk Bumi di Maha Bajasani sekarang itu ada Bumi Bajra. Jadi itu penampungan dari kreativitas yang bertemu dengan semua planet di dunia. Jun, kita akan mengundang memasuki webinar yang sesungguhnya, kita harus mengundang Pak Tagel ini loh. Yang profesor saya ini sangat terkesan sekali beliau akan menjadi moderator, dan sebentar lagi mohon bersiap Pak Ari Dwi Payana, teknisi semuanya ya. Ini supaya karena hujannya terus ini kalau mau share screen dan sebagainya, para peserta mohon sabar ya. Ini WiFi pasti terganggu. Gimana Jun? Sementara kita menunggu Pak Tagel, apakah Pak Tagel sudah siap-siap ini untuk kita serah terimakan? Kita akan membahas satu hal yang mengangkat Bali Nusantara Oceana warunanya ke zaman emas. Ini sebelum lompatan mari kita menuju planet 2045 ini. Jun, apa komentarmu tentang Mahaguru kita ini, Jun? Kita kan berdua ngefans nih sejak muda. Sementara teknisi masih siap-siap nih, ngecek semua slide dan sebagainya. Oke, Jun. Apa yang paling kalau aku tuh paling berkesan pada idenya Pak Gren itu loh. Ini mohon maaf Pak Ari, ngejek sekali loh idenya itu tentang desa itu loh. Ada mengosongi desa itu sama dengan menjatuhkan negara gitu. Gitu. Gimana nih Jun? Jangan jawab Pak Ari sekarang, jangan menjawab nanti. Saya hanya ngomporin aja. Jun, kita jawab dulu sekarang. Gimana nih? Biar panas diskusinya. Kalau saya kan kebetulan kuliah meskipun drop out kemudian di Fakultas Sastra ya. Dan Fakultas Sastra ini kan rumahnya beberapa tokoh Bali yang memang bikin kita menundukkan kepala. Ada almarhum Prof. Murah Bagus itu yang tidak pernah bermasalah mahasiswanya merokok ataupun tidak gitu loh. Kalian mau merokok, mau tidak mandi, yang tidak boleh itu cuman bodoh. Gitu. Pak Murah Bagus saya ingat. Kemudian ada almarhum Bu Gedong, gitu loh. Dan kemudian ada Pak Greno Kegong. Gitu. Tokoh-tokoh ini mereka punya kesamaan, gitu loh. Jadi sama-sama nyentriknya. Gitu. Sama-sama membuat kita merasa bahwa kita tidak tahu apa-apa kalau di depan beliau-beliau ini. Dan sejujurnya sampai sekarang pun masih kalau sampai ketemu Pak Gren, sampai sekarang pun di belakangnya kita menggosipkannya dan kemudian mencari di belakangnya kita ngomongnya Dewayan gimana nih Dewayan gitu kan. Tapi di depannya Pak Gren langsung gemet. Yang seperti suksme, perennis epistemis menuntut penghayatan total supra. Pak Gren sebagai ahli holistik murni ini luar biasa Jun. Hampir semua dari semua buku-bukunya itu nggak mudah nih. Jadi saya heran loh sebenarnya sampai sekarang kenapa itu kampus-kampus di Bali yang ada unsur-unsur esoteriknya ya, yang memasuki belief system self culture itu nggak menjadikan Pak Gren itu sebagai mahaguru datang gitu kasih pidato kebudayaan kayak apa gitu. Heran saya Jun. Karena yang ditawarkan Pak Gren bukan esoterik sebagaimana yang ada dalam pemahaman mereka gitu loh. Jadi bagi banyak orang ajaran esoterik selalu dikaitkan dengan kemampuan-kemampuan adi indrawi. Gitu. Jadi menjadi kebal, mampu menawarkan racun, mampu membuat leak takut, itu yang populer gitu. Makanya sungguh lucu kita melihat Bali saat ini, di mana menjadi mayat, menjadi bangke-bangke itu menjadi hal yang populer.
Sementara untuk menjadi hidup gitu, tidak populer gitu. Nah, menjadi hidup inilah yang ditawarkan oleh Pak Gren gitu. Jadi esoterik dalam ajaran ide Wayan Oke Gren Oke Gong ini bukanlah kemampuan Adi Indrawi, tapi justru kemampuan untuk kembali semurni-murninya menjadi manusia utama gitu. Berani hidup, berani Manwantara mendidik itu. orang, Ya. ya manwantara itu gitu. Berani hidup sebagai manusia utama gitu. Kan enggak menarik kan? Orang pingin kebal kok sekarang pingin sakti, pingin Sangat bisa tidak menarik. mekeber gitu. Ya. Ya, itu. Jadi, Jun, kita akan mengundang Pak Tagel sebelum kita serah terimakan. Jadi Pak Tagel ini dalam informasi yang saya masukkan ini mempunyai yang kebiasaan yang buruk dalam diriku itu adalah membaca CV-nya, bukunya apa, jurnalnya apa. Jadi gitu. Beda nih gayanya ini. Jadi ini panjang banget. Nggak mungkin saya bacakan, bisa habis waktunya Pak Tagel. Jadi Pak Tagel mohon dibuka videonya. Untuk Anda sekarang akan menjadi moderator dan silakan mengundang narasumber kita. Dan salah satu narasumber yang paling ditunggu tentu aja adalah Pak Ari Dwi Payana, dan kemudian yang pertama akan hadir itu adalah mahaguru kami, Ide Wayan Oke Gran Oke Gong gitu. Bung Ari ini koordinator staf khusus presiden yang sekarang dan presiden yang akan datang. Iya pasti itu, pasti. Nah, aku berharap dia udahlah. Saya tidak mau. Ini ramalan, Cok. Saya tidak mau meramalkan apa-apa. Yang penting Pak Ari masih tetap rendah hati, bisa diajakin ngomong soal puisi, bisa ngomongin soal kopi. Dan yang menarik kan justru sekarang Bung Ari juga kembali ke desa, Pradesa itu. Iya. Jadi ada Yayasan Puri Kauhan di Ubud yang dibina oleh Bung Ari, dan yayasan ini aktif sekali dalam aksara, pelestarian aksara dan bahasa Bali gitu, Cok. Ya, semoga jadi, Pak Ari tidak jatuhnya ke esoterik model kampus-kampus itu. Nggak, takutnya saya nanti akan menjadi saingan para cokorde Ubud gitu. Oh, I am no comment. Oh, no comment. I am no comment. Jadi saya juga masih ngecek persiapannya dari Wayan Oke Gran Oke, karena yang akan pertama itu tampil sebelum Pak Tagel, nanti kami berdua akan menyerahkan. Dan ada satu hal yang harus saya sampaikan adalah mengenai fenomena kritis pengutuban para sakti maya Aloke Base. Sabda telah menjadi daging otentik, soft cultures, daging putih, hutan pengetahuan, rahasia tersembunyi meretas derita kebodohan, ketakutan dengan kuasa, raja pengetahuan kesatuan integral dan unggul, Mahardika Cakra, Jun. Itu tahun lalu nih hadiahnya Pak Gren Oke kepada putranya yang kemudian menikah dengan Dayu Gayatri, dan Pak Gren sekarang sudah mempunyai cucu dari gestorannya. Bayangkan gitu. Oke, semua sudah siap. Pak Tagel, Jun, persilakan. Pak Tagel Edi, silakan kami berdua menyerahkan kepada Pak Tagel sebagai moderator untuk memandu webinar ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Cok sama Mas Jun. Apa suara saya bisa didengar? Bisa Pak, bisa. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, rahayu, dan selamat menunaikan hari Natal bagi teman-teman Kristiani. Saya sebenarnya merasa kecil ya, diminta sebagai moderator. Dalam hal ini adalah hajatan yang luar biasa, karena saya bukan seorang budayawan, saya hanya seorang pendidik biasa gitu. Termasuk Mas Jun juga pernah saya ajar gitu. Yang pertama, terima kasih kepada Ajung Ari Dwi Payana yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti acara ini. Tentu juga maestro kita, Ide Wayan Oke Gran Oke sebagai penggagas.
yang akan menyampaikan beberapa ide yang luar biasa, terutama tentang keberlanjutan kebudayaan itu sendiri. Sebelum saya memanggil para narasumber yang luar biasa, saya akan menyampaikan biodata beliau secara ringkas. Yang pertama dari Ajung Dr. Ana Agung Ngurah Ari Dwi Payana SIP MSI. Apakah Ajung Ari sudah siap hadir? Sampun, taris Ye. Pak Tagal. Salam Dong. kagama. Ini salam kagama taler. Kita sama-sama jadi pesakitan dulu UGM. Saya sampaikan beberapa biodata beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Ana Agung Ngurah Ari Dwi Payana SIP MSI. Beliau lahir di Ubud Gianyar pada tanggal 24 Februari tahun 1972. Masih muda tampaknya. Agama Hindu, statusnya menikah. Kemudian alamat rumah, wah ini beliau banyak punya rumah. Rumah dinas Sesnek Blok C 2 nomor 4, Jalan Kemangisan, Hilir Slivi, Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian yang kedua di Kapling Psikol UGM B nomor 3, Jalan Palagan, Tentara Pelajar KM 10. Rejo Dani, Sri Harjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Alamat kantor beliau adalah Jalan Veteran nomor 13, Jakarta Pusat. Alamat email @dipayana@yahoo.com. Riwayat pendidikan, S3 beliau adalah program doktor ilmu politik UGM tahun 2013. Kemudian S2 beliau di ilmu politik UGM juga tahun 2003. S1 beliau di ilmu pemerintahan UGM tahun 1995. Riwayat pekerjaan beliau di kampus adalah sebagai staf pengajar di jurusan politik dan pemerintahan Psikol UGM Yogyakarta dari tahun 1997 sampai sekarang. Di samping kegiatan di kampus, di luar juga beliau banyak punya kegiatan. Yang pertama itu beliau sebagai koordinator staf khusus Presiden Republik Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian juga beliau sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia dari September 2015 sampai 2019. Beliau juga sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara dari Desember 2014 sampai September 2015. Beliau juga sebagai Sekretaris Jenderal PPK Agama tahun 2014 sampai sekarang. Dan yang terakhir tentu beliau adalah Ketua Yayasan Puri Kaupan Ubud. Kembali ke Lokal Genius. Sedangkan karya publikasi dan penelitian karya publikasi beliau itu sangat banyak sekali. Dan saya tidak akan baca, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ini bisa chat secara pribadi kepada beliau. Jadi itu biodata yang bisa saya sampaikan kepada Ajung Ari Dwi Payana. Saya lanjut dulu kepada biodata Ido Ratu Ido Wayan Oko Granoka yang biasa dipanggil Granoka. Beliau lahir tahun 1949 dengan nama kecil ketika beliau lahir itu dipanggil Ampuro Gong. Alamat beliau dulu di Jalan Kebo Iwo, Gang 16, nomor 2, Batu Kandik, Denpasar Barat, Bali. Kayaknya sekarang sudah pindah ini. Telepon beliau adalah 0361 412203, 0878 7773 7915. Status nikah, nama istri beliau Ido Ayu Wayan Suprabo. Nama anak Ido Ayu Wayan Arya Satriani, Ido Ayu Made Barali Pudarawarsini, Ido Ayu Nyoman Danapani, Ido Ayu Wayan Prihandani Sari, Ido Made Arnya Gentorang.
organisasi dia adalah Sanggar Seni Yoga Nandada Kapalka Maha Bajra Sandi. Jabatan organisasi, penggagas, pendiri, pembina ke arah supremasi. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa disampaikan tentang biodata beliau, tetapi yang paling penting yang perlu kita pahami bahwa Bapak Ide Bagus Pokok Granoka ini banyak sekali mendapat penghargaan baik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Presiden, dari Wali Kota, dari Gubernur. Tidak saya sebutkan satu persatu. Dan kiprah beliau tidak asing lagi di belahan mancanegara. Jadi beliau sebenarnya memang benar Mas Maestro seperti apa yang disampaikan oleh Mas Jun dan Ducok tadi. Saya kira itu perkenalan yang bisa saya sampaikan kepada narasumber. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, saya tidak akan bertanya kata lagi. Saya mohon dengan hormat dulu sebagai penghormatan, saya mohonkan kepada Ajung Ari Dwi Payana untuk menyampaikan paparannya. Silahkan, Bung Ari. Nggih, matur suksma Prof. Tagaledi. Om Swastiastu. Om Wigenam Astu Namo Siddham. Om Saraswati Dipate Namo Swaha. Sane singgihan titiang Kakyang Granoka. Sekarang kita tegaskan lagi soal Kakyang ini karena beliau baru sekali mempunyai cucu dari Gentorang. Jadi kita ucapkan selamat atas cucu yang ke berapa ini, kesekian kali ya dari cucu yang ada. Titi yang sangat berbahagia hari ini bisa juga hadir di forum ini karena juga bukan hanya karena diminta sudah jauh-jauh hari sama Kakyang Gong, tetapi juga karena hari ini kita bisa bersama dengan para tokoh, ada Pak Tagaledi, tadi yang lihat juga beli Jun itu berupaya bangun pagi sehingga matanya tadi masih merah itu tadi. Jadi luar biasa ini sebagai bentuk penghormatan ada Cok Sawitri, kemudian beliau ini dua tokoh yang luar biasa dari Bali yang kita sangat apresiasi pemikiran dan karya-karyanya, dan tadi sangat luar biasa juga karena kita semua adalah muridnya Aji Granoka, jadi kita semua berupaya untuk memberikan yang terbaik pada guru karena persembahan yang terbaik pada guru itu adalah dari karya-karya kita gitu ya. Dan tadi saya juga merasa terhormat dan merasa tergetar karena diminta untuk membaca selubung ya. Yang kalau ibaratnya selubung itu kalau kita buka selubung itu kan penuh dengan bahasa dan simbol dan kode tadi sudah diulas oleh Cok Sawitri maupun Jun mengenai kode 7 itu. Tetapi bagi saya apa yang dibicarakan oleh Aji Granoka melalui selubung tadi itu bukan hanya membicarakan masa lalu, tetapi membicarakan hari ini dan juga membicarakan hari esok. Apalagi ditegaskan tadi kita dengar tadi istilah yang dipakai adalah planet 2045. Nah, pertanyaannya ada apa dengan 2045? Maka apa kita harus memperbincangkan tahun 2045? 2045 ini menjadi tonggak penting ya, jadi milestone yang semua orang mengarah ke sana karena 2045 itu adalah 1 abad Indonesia merdeka. Jadi ada 100 tahun usia kemerdekaan yang akan nanti pada tahun 2045 kita akan mencapainya. 1 abad itu bagi kita adalah usia yang cukup panjang. Tetapi kalau 100 tahun atau 1 abad itu, kalau kita sandingkan dengan istilah Manwantara, itu sangat kecil sekali. Bahkan ibaratnya hanya sebutir debu disandingkan dengan Manwantara.
Apalagi tadi dalam selubung disebutkan kita sudah masuk Mawantara ke-7. Kalau Bapak Ibu sekalian tentu masih ingat Mawantara itu adalah satuan waktu dalam kasanah konsep agama Hindu yang terdiri dari 71 Mahayuga. Kalau kita lihat lagi kitab-kitab Purana, terutama nanti kita bisa lihat Brahma Purana, satu Mahayuga itu kurang lebih berlangsung 12.000 tahun para dewa, atau 4.320.000 tahun manusia. Jadi satu Mahayuga itu 4.320 tahun manusia. Saat ini kita sudah melewati 6 Mawantara. Dan saat ini, zaman kita sekarang ini, kita sebut Mawantara ke-7. Kalau kita hitung, satu Mawantara itu 71 Mahayuga, maka kita sudah melewati atau berada di 306.720.000 tahun. 720.000 tahun. 306.720.000 tahun. Dan bila sudah mencapai 14 Mawantara, yang tadi John juga sebut istilahnya sebagai kalpa, satu kalpa itu kita akan punya sekitar 4.294.880.000 tahun. Nah, ini luar biasa sebenarnya kasanah Purana di Hindu ini luar biasa, dan bukan hanya bicara soal bagaimana kita melihat secara matematis, tetapi juga sangat futuristik, ya. Karena kita tahu bahwa 14 Mawantara atau satu kalpa itu akan diramalkan dunia mengalami mahapralaya, kehancuran. Jadi siklus roda perputaran cakra manggilingan begitu yang dalam kasanah juga di Jawa muncul akan selesai ketika sudah mencapai 14 Mawantara, satu kalpa. Dan di situ akan ada kehancuran yang kita sebut mahapralaya. Kemudian juga yang menarik dari selubung yang tadi saya bacakan adalah istilah Atita Kala Manuraja. Atita itu saya kira kita sering dengar dalam Trisemaya, ya. Atita, Negata, Vartamana. Vartamana itu adalah konsep yang berorientasi pada kelangsungan siklus generasi ke generasi, gitu ya. Dan kita tidak lepas dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Atita, Negata, dan Vartamana. Dan kita tahu Atita itu membuat kita mempunyai karma wasana, dan tentu akan ada penyesuaian kita dengan masa sekarang. Dan Negata menyesuaikan kita dengan masa yang datang, dan Vartamana yang akan datang itu menjadi sangat penting. Jadi yang dimaksud Atita, kala yang ada di dalam selubung ini menurut saya adalah masa lalu itu akan mengajarkan kepada kita untuk menghadapi masa depan. Kurang lebih begitu. Masa kini adalah kesempatan kita untuk menata diri dan kita gunakan untuk meraih masa depan. Jadi siklus 7 tadi yang disampaikan Jun dan Chok Sawitri itu, abad ke-7, abad ke-14, abad ke-21, abad ke-28, dan seterusnya, itu mengajarkan sebuah siklus tentang generasi yang semua tidak terpisahkan. Karena yang disebut Atita itu akan mempengaruhi yang sekarang, yang kemudian sekarang akan mempengaruhi masa depan. Itu adalah sebuah siklus yang sangat penting yang perlu menjadi kesadaran kita bersama bahwa apa yang kita akan perbuat hari ini itu adalah tidak terlepas dari masa lalu,
Dan apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan. Itu sebuah siklus yang menurut saya sebuah ajaran Trisemaye yang sangat penting dan diangkat lagi oleh Haji Granauke. Dan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan Sami, dan istilah yang digunakan oleh Haji Granauke tadi di dalam selubung itu adalah manusia raja. Ini istilah yang sangat penting menurut saya, karena istilahnya bukan istilah yang dipakai kalau Pak Tagel kan sering membaca, karena di dalam konsep sejarah dikenal dengan istilah dewa raja, bukan manusia raja. Manusia raja itu dipakai oleh Haji Granauke, bukan dewa raja. Nah, ini satu hal yang menurut saya bukan pilihan yang begitu saja, tetapi menunjukkan satu kesadaran baru, karena konsep dewa raja kalau kita lihat di dalam kosmologi pemikiran yang ada baik itu di India maupun di Indonesia, di Nusantara, terutama pada masa-masa Mataram kuno sampai kemudian diikuti Singosari, Kediri, bahkan kemudian Mataram baru, konsep dewa raja itu menjadi konsep kunci. Karena konsep dewa raja itu terkait dengan Cakrawartin, konsep Cakrawartin. Seorang raja adalah sosok penguasa jagat, gitu. Jadi antara Buana Agung dan Buana Alit itu adalah menyatu di dalam seorang maharaja yang diharapkan untuk mewarisi sifat-sifat kedewaan. Sehingga seorang raja itu akan menjadi dewa di dunia begitu. Makanya kalau kita lihat raja-raja di Jawa sampai saat ini kan termasuk kesultan sekarang menggunakan konsep-konsep dewa raja begitu. Nama-nama raja, nama-nama dewa menjadi satu hal yang penting, termasuk bagaimana raja itu menjadi pusat atau poros dunia atau alam semesta. Makanya digunakan Pakubuwono, Amangkurat, Hamengkubuwono, kemudian juga kita juga Paku Alam, itu semua konsep dewa raja. Cakrawartin, yang memang di India itu digunakan konsep Cakrawartin, Sarwa Bahuma, Bahuwerki, kemudian itu adalah bagaimana poros ini akan memutar roda Dharma, itu Dharma Cakra, itu diperporoskan pada Cakrawartin. Dan itu menjadi konsep utama di dalam kosmologi dan tata kuasa yang terbangun dari India, kemudian juga diteruskan sampai kita di Nusantara ini. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, pilihan yang digunakan oleh Haji Granauke bukan dewa raja, tetapi manu raja. Menurut saya itu tidak main-main, karena konsep ini ingin melahirkan manusia raja. Manusia raja itu adalah manusia yang pemimpin, ya, manusia pemimpin yang tentu kategori pemimpin itu yang unggul dan bermartabat. Jadi manusia raja menurut saya satu konsep yang ingin menghasilkan manusia pemimpin yang unggul dan bermartabat. Nah, kita memerlukan manusia raja karena kita ingin setiap manusia yang unggul bermartabat itu mempunyai kesadaran sebagai manusia, bukan sebagai dewa. Ini penting sekali sifat antroposentriknya ya dalam konsep ini, karena ketika memiliki kesadaran sebagai manusia, being human, kembali ke akar kemanusiaannya dengan keutamaan dan juga keterbatasan. Ikang jadi wang utama juga palanya. Ya, itu salah satu keutamaan yang penting sebenarnya konsep manusia, karena dengan kembali jadi manusia dia akan melakukan upaya untuk mulat sarira, melihat lagi ke dalam, yang itu disebut dengan esoterik begitu, yang kemudian bisa akan menjadi poros
bagi dia untuk memutar Dharma Cakra atau roda Dharma. Karena tidak mungkin perubahan yang dalam siklus cakra itu terjadi kalau dia tidak ada poros yang kita sebut sebagai manusia raja itu. Keutamaan manusia raja itulah yang memutar poros Dharma Cakra. Oleh karena itu konsep yang ditawarkan oleh Haji Granoke tadi adalah mengajak kita untuk belajar sebagai manusia raja itu dengan melihat atite tadi, atite kala, melihat masa lalu untuk menuju masa depan. Jadi ini menurut saya sebuah konsep yang sangat luar biasa ya, karena mengingatkan kembali soal atite dan juga mengingatkan kembali kepada konsep manusia raja. Dan menurut saya atau interpretasi saya terhadap konsep itu adalah kita diajak oleh Haji Granoke untuk memikirkan kembali manusia. Istilahnya Gus Dur ya, nggak usah terlalu banyak mikirkan Tuhan, karena kita harus kembali melihat atau memikirkan manusia karena dengan problematika dan kompleksitas persoalan manusia yang terjadi. Bahkan yang kita bela aja nggak perlu bela Tuhan atau membela para dewa, yang kita bela manusianya, karena banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia. Nah, para semeton sarang sami, bagaimana kita melihat ini secara lebih tajam, termasuk juga apa yang dilakukan oleh Haji Granoke sebenarnya mengajak kita belajar menjadi manusia raja, manusia unggul dan bermartabat. Dan saya melihat proses pemuliaan manusia itu berada dalam seluruh siklus kehidupan kita. Mulai dari gua garba, mulai dari benih-benih unggul. Ini saya kira tidak sesuatu yang juga tidak lepas dari konteks saat ini, ketika Presiden Jokowi juga bicara soal pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, manusia Indonesia yang unggul. Dan Presiden ketika bicara manusia Indonesia yang unggul, itu juga berbicara tentang siklus kehidupan manusia. Mulai dari manusia di dalam perut ibunya, bayi yang ada di dalam perut ibunya, benih-benih di dalam perut ibunya. Karena apa? Presiden sekarang ini justru sangat mengedepankan apa yang kita sebut sebagai aksi untuk anti stunting ya, anti stunting. Bagaimana mencegah munculnya generasi muda yang kerdil gitu, karena orang stunting itu kan tumbuhnya kerdil. Dan menurut Presiden itu awal mulanya kalau kita ke depan tidak mulai dari merawat ibu dan benih-benih di dalam ibu, kemudian akhirnya tidak tidak ada kehadiran negara misalnya dari sisi gizi, dari sisi sanitasi, akhirnya ibu itu melahirkan anak-anak atau bayi yang stunting, yang tumbuh kerdil. Dan ketika bayi kerdil itu justru tidak mampu untuk menangkap gitu. Kemampuan otaknya itu tidak mampu menangkap ilmu pengetahuan dan tentu akhirnya berkonsekuensi pada kehidupan dia. Jadi menurut saya apa yang diajarkan sekarang ini dalam konsepsi tentang manusia raja, kita harus mulai dari ketika berada di dalam gua garba, ibu. Karena benih-benih unggul itu harus kita mulai dari sana. Nah, dan ini memang tidak pernah disentuh. Karena kita seringkali menganggap bahwa pendidikan manusia itu mulai dari ketika dia lahir, bukan ketika dia berada di dalam gua garba ibunya. Nah, padahal di dalam tradisi kita di Bali ada upaya untuk memuliakan dan melakukan upaya untuk membuat generasi unggul itu terbangun. Misalnya ada tradisi upacara megedong-gedongan. Itu ketika umur dalam kandungan sudah 5 bulan bayi, Bali gitu, itu diupacarakan megedong-gedongan.
Tapi menurut saya itu harusnya kita tidak sebatas ritual. Artinya menggedong-gedongan, membangun satu benteng, pertahanan, benih yang di dalam Gua Garba ibunya itu harus betul-betul tidak hanya sisi ritual, tetapi kita cukup asupan gizi ibunya, akses pelayanan kesehatan bagi ibu yang mengandung, kemudian psikologis spiritual dari ibunya kita betul-betul kita jaga gitu. Nah, sehingga di Bali kan ada tradisi tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh melakukan sesuatu yang menyakiti hati ibu ketika dia mengandung di dalam Gua Garba. Bahkan ini mungkin juga, ini saya pernah diskusikan dengan Haji Grenoko juga, bagaimana membuat instrumentasi supaya secara psikologis ibu-ibu itu bisa melahirkan manusia unggul melalui mendengarkan gamelan-gamelan. Haji Grenoko punya satu instrumen bagaimana ibu-ibu mengandung itu juga diperdengarkan gamelan-gamelan, musik-musik yang kemudian di dalam musik-musik itu ada satu bentuk vibrasi yang memperkuat manusia di dalam Gua Garba ibunya. Nah, dengan cara seperti itu kita harapkan tidak lahir generasi stunting, generasi kerdil yang kemudian akan sulit kemudian tumbuh ke depan akan menjadi manusia unggul dan bermartabat. Nah, setelah lahir itu ada tradisi kita di Bali kan cukup lengkap sebenarnya. Sudah ada upacara pagerare, ya, kemudian kepuspungser, kemudian ngelepas awon 12 hari. Kita memuja Sang Hyang Kumara dan memberikan apa. Kemudian setelah tumbuh kembang anak-anak itu ada akambuhan, mecolongan itu 42 hari. Kemudian ada nelu bulanin 3 bulanan, itu ada otonan, tradisi untuk setiap 6 bulan kita merawat sebenarnya, melihat dan memuliakan manusia yang akan tumbuh ini dengan baik. Kemudian ketika tumbuh gigi ngepogin gitu. Ada 3 ngotonan, kemudian ada gunting rambut gitu. Ketika tradisi untuk memotong rambut itu sudah dilakukan. Itu siklusnya luar biasa, tahapan-tahapan tumbuh kembang anak itu diperhatikan dalam tradisi Bali itu dengan upacara. Termasuk masalah transisi dalam siklus kehidupan dia. Misalnya menek dahe ya, mau Raja Sewala, kemudian mau pandes, matatah. Jadi ini harus kita ingat kembali sebagai bagian dari tidak semata-mata ritual, tetapi sebagai cara kita untuk memuliakan manusia yang unggul dengan menjaga tumbuh kembangnya secara tahap demi tahap. Itu menurut saya luar biasa. Tidak semata-mata sebuah peringatan, tetapi sebuah upaya untuk memuliakan. Benih yang dulunya dikandung di dalam Gua Garba menjadi pohon-pohon yang akan tumbuh tinggi, menjulang tinggi, tetapi tetap punya akar yang kuat. Nah, oleh karena itu, Mahabajra Sandi sesungguhnya menurut saya membangun pondasi, membangun eksperimentasi dulu tentang manusia unggul yang akan dibangun itu. Melalui apa? Melalui pelembagaan pendidikan, dengan mengambil inspirasi dari tradisi-tradisi yang kita sudah miliki. Begitu. Kearifan tradisi itu kita bisa jadikan semacam inspirasi di dalam pelembagaan pendidikan. Kalau saya bilang sih cara Bali mawa cara dalam, atau Nusantara mawa cara dalam pendidikan. Bagaimana kita tadi dalam bahasa Jun kan sebenarnya kita memang tidak mewarisi tradisi India, tetapi tidak selalu kita menjadi seperti tradisi India, karena kita
kemudian membangun tradisi baru. Nah, tradisi pendidikan yang kita ingin bangun itu tradisi pendidikan seperti apa? Itu yang kemudian harus kita cari. Karena kita banyak mengkritik, kita kritik terhadap pendidikan Barat. Sistem pendidikan yang dibangun oleh Barat itu punya kelemahan. Tetapi kita tidak punya sebuah model dan pelembagaan pendidikan cara kita itu seperti apa. Bagaimana perguruan-perguruan kita melahirkan orang-orang unggul itu. Bagaimana pasraman kita bisa menghasilkan orang-orang unggul. Bentuk perguruannya seperti apa? Itu yang harus kita cari. Di India ada model gurukula. Apakah itu yang memang tradisi kita? Ada tradisi lain yang berkembang di dalam sistem pendidikan kita. Itu yang dicari di dalam konteks pengembangan pendidikan di Bali. Karena kalau menurut saya, kita harus memiliki kurikulum pendidikan manusia Bali yang unggul dan bermartabat itu. Kalau kita ingin mencapai generasi emas menuju 2045, karena kita harus mempunyai kurikulum pendidikan manusia Bali yang seperti apa. Kita harus berani membuat istangku, istilahnya Haji Grenoke tadi kan, istangku, Laboratorium Ipu Sentral Mahabajir Sandi, sebagai laboratorium untuk menghasilkan model pendidikan manusia Bali yang unggul dan bermartabat. Itu saya kira letak penting kita berdiskusi hari ini, karena kita akan mencari model edukasi seperti apa untuk menghasilkan manusia unggul. Apa yang saya sebut tadi sebagai step-step dalam siklus kehidupan ritualnya sebagai pengingat sangat penting. Tapi jangan kita terjebak pada seremonial. Kita harus melangkah lebih jauh lagi pada pengisian. Nah, ini kan ibaratnya kita sudah punya wadah begitu, sudah punya cumpu, sudah punya tempat yang bagus sekali, wadah yang bagus, lembaga yang bagus, tapi isinya itu yang harus kita bangun. Dan Mahabajir Sadi menurut saya adalah salah satu institusi yang sangat mengedepankan sisi tumbuh kembangnya talenta-talenta manusia Bali yang unggul ini melalui cara Mahabajir Sadi. Mulai dari Gua Garba sampai dia tumbuh berkembang berdasarkan talentanya. Sehingga dia akan menjadi rare yang manusia utuh berkesadaran. Jadi konsep manusia seutuh itu penting sekali. Jadi mungkin para semeton Sami pernah mendengar juga, sering mendengar lah zaman Orde Baru istilah manusia seutuhnya. Kadang-kadang kita kan waktu itu, wah apa seutuhnya itu. Nggak terlalu banyak kita memberikan apresiasi. Tapi menurut saya konsep kita untuk membangun edukasi memang membangun manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Bali seutuhnya yang berkesadaran. Di situ lengkap. Ada olah pikirnya, ada olah rasanya, ada olah karsanya, ada olahraganya. Jadi konsepsi pendidikan itu harus utuh gitu. Ada olah pikir, olah rasa, olah karsa, olahraga gitu. Nah, saya membayangkan ini kita bisa mendesain kurikulum ini, syukur ide dan model dan eksperimen yang sudah dibangun di Mahabajir Sandi itu bisa terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal dan juga kurikulum pendidikan bukan kurikulum ya, dalam cara keluarga-keluarga Bali dalam mendidik anak-anaknya, dalam komunitas Banjar ketika mendidik anak-anaknya, desa adat ketika mendidik anak-anaknya. Dan para semeton Saransari, saya berupaya mengidentifikasi apa yang menjadi nilai yang penting sebenarnya di dalam kurikulum manusia Bali. Saya membayangkan itu sistem pendidikan kita di Bali itu esoteriknya itu tadi, kalau bicara esoteriknya adalah kita kekhususannya itu bisa dipahami oleh kita sendiri, tetapi kita tahu apa yang akan kita bangun. Saya melihat ada 6 penting dalam kurikulum manusia Bali yang sangat perlu kita eksplorasi ya.
ke depan. Ini mungkin nanti bahan diskusi juga bisa ditanggapi. Pertama, saya membayangkan rari-rari Bali puniki diajarkan pertama tentang pranayama, yoga, dan brata. Ini menurut saya pondasi penting. Saya melihat Mahabhajar Sandi, anak-anak yang berkesenian di Mahabhajar Sandi itu punya kemampuan untuk mengatur pernapasan yang pranayama ini. Karena menurut saya itu kehidupan kita sekarang ini sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengolah napas. Dan di situ ada yoga asana. Saya lihat anak-anak Bhajar Sandi semua punya kemampuan melakukan yoga asana. Bahkan bukan hanya yoga asana, melakukan brata, pada yatra, kemudian mona brata. Bahkan tidak berbicara, itu salah satu brata yang kita miliki. Jadi kasana pertama yang diajarkan di dalam kurikulum Bali di keluarga sampai di sekolah itu adalah 3 itu, pranayama, yoga, dan brata. Itu menurut saya satu hal yang paling mudah yang dilakukan di keluarga, melatih untuk hal itu. Yang kedua adalah sesana. Ini penting sekali karena ajaran Aji Granoko dan di Mahabhajar Sandi itu menekankan sila krama dan juga tata krama. Menurut saya ini fondasi karena generasi muda unggul emas itu harus berdasarkan pada sesana. Kalau bisa laksana manut sesana. Karena bagaimanapun ukuran kemanusiaan yang paling utama sesana ini juga yang harus dipegang. Karena semua dalam catur kehidupan kita ada yang kita sebut catur warna sekarang dengan fungsi-fungsi itu juga intinya sesana gitu. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan seorang profesional undagi yang bagus kalau tidak ada sesana, pregina yang bagus kalau tidak ada sesana, pranda, pandita, sulinggih itu akan sangat diikat oleh dikebanda untuk sesana. Jadi kedua sesana. Yang ketiga adalah nyastra literasi. Ini tahap berikutnya adalah ketika sudah tekak dengan sesana dan tekak dengan pranayama, kita harus mulai dengan tradisi nyastra. Nyastra itu saya kira kita harus memperkuat budaya literasi dalam masyarakat Bali kita, di keluarga, di dalam komunitas, dan lain-lain. Nyastra itu penting sekali dan kita ingin generasi Bali muda itu adalah generasi yang dalam perdebatan di dunia-dunia medsos, dunia publik, dalam ruang-ruang publik itu ada isinya karena ada sastranya, ada nyastra itu. Yang sampai kita sekarang ini perdebatan di ruang publik kosong sekali karena substansinya kurang, tradisi nyastranya yang kurang. Dan diambil hanya sebatas-batas seolah-olah dengan mengambil dari Google sudah selesai. Ini tidak terjadi tradisi nyastra. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah eksplorasi penghayatan seni dan budaya. Jadi kurikulum manusia Bali harus ditambah dengan seni dan budaya karena itu pengolahan rasa. Semua aktivitas sekarang ini dalam penghayatan masyarakat, di dalam desa adat, di dalam pura, di dalam berbagai, itu ada unsur seninya. Saya kira ini tidak akan menjadi masalah di Bali karena keempat ini seni dan budaya melekat dan embedded dalam masyarakat Bali. Yang kelima adalah welas asih. Ini values penting. Welas asih itu menurut saya tidak ada dimensinya sifatnya horizontal, pewongan saja, tetapi juga pelemahan karena ikut dengan kesadaran lingkungan. Apalagi sekarang kita berkaitan dengan bahaya atau krisis ekologis. Saya kira welas asih ini sudah kita miliki dalam tradisi kita. Ada tumpak ubuh, tumpak kandang. Kita berelasi dengan lingkungan itu dengan sangat berdasarkan welas asih. Jadi
kelima itu menurut saya kurikulum manusia Bali harus ada welas asih. Yang keenam, ini kita baru mengatakan agility dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Ada future-nya. Tadi kalau welas asih itu ada nature-nya. Tadi keempat ada seni budaya itu culture-nya, gitu. Culture, nature, dan ke depan kita harus bicara future. Karena kita tahu sekarang ini ada berbagai perkembangan teknologi yang luar biasa, Internet of Things, Artificial Intelligence, robotik, otomatisasi, itu yang nggak mungkin kita tinggalkan, kita menghindar dari situ, harus ada kemampuan agility kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Jadi ada 6 hal yang menurut saya penting dalam kurikulum manusia Bali, dan menurut saya itu ada di Mahabajir Sandi. Pranayama Yoga Brata, yang pertama, kedua sesana, ketiga nyastra, keempat seni dan budaya, yang art dan culture-nya, kelima welas asih, ada nature-nya dan juga solidarity-nya, dan keenam agility, adaptif terhadap kemajuan teknologi. Ada future. Nah, ini semua dibangun dalam satu ekosistem kemahardikan. Ya, nggak mungkin kita akan bisa mengembangkan talenta-talenta manusia Bali itu kalau tidak ada ekosistem kemahardikan, kemerdekaan. Nah, ini saya kira cocok dengan konsep sekarang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu konsep yang menekankan kemahardikan, kemerdekaan. Mengembangkan talenta-talenta kalau dia memang, dan saya kira Haji Granoko sudah melakukan di keluarganya sendiri. Talent-talentnya berbeda-beda. Dayu Ama, Dayu Ani, semua punya kekasan masing-masing yang talentnya berbeda-beda, dan itu bisa muncul karena kemahardikan. Dan saya berharap ekosistem itu dibangun di keluarga, kemahardikan di Banjar, di sekolah, dan lain-lain. Nah, terakhir saya ingin mengatakan model pendidikan ala Mahabajir Sandi ini harus terus dibuktikan. Ini harus ada ajang pembuktian dan terus dikembangkan. Bagaimana ini bisa tidak hanya di level sekitarnya Aji Granoka, tetapi meluas lagi di Bali dan Nusantara, meluas lagi di dunia begitu. Dan bisa menjadi inspirasi dari berbagai langkah reformasi pendidikan di Nusantara dan juga menjadi inspirasi pendidikan di global. Wantahasa punike Presiden Katur lunas Gangrena Sinampura dan wenten kekirangan bahasa basite dan juga hal-hal yang lain yang tidak manut ring pikayun Ratu Widodane sareng sami titiang lunas Gangrena Sinampura titiang sinapanto Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Matur suksemo Ajung Ari, luar biasa pencerahannya. Tampaknya kalau kita berbicara tentang seni itu tidak bisa lepas dengan konsepsi waktu. Jadi atite, nagate, wartamana. Kalau sejarah itu kan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Saya kira pas sekali itu. Kemudian dalam mengembangkan SDM Bali itu harus punya beberapa patokan dasar yang harus dipenuhi sehingga menjadi manusia Bali yang unggul, terutama dalam persaingan di era yang global ini. Saya kira itu yang poin penting yang ingin saya garis bawahi. Yang lain-lain itu tentu berbicara tentang persoalan seni itu bagaimana, lalu Mahabajir Sandi ini adalah peletak dasar dalam rangka melestarikan budaya Bali yang adiluhung. Saya kira itu, saya tidak akan mengomentari lagi apa yang disampaikan oleh Ajung Ari yang sudah luar biasa. Saya salut dengan beliau. Kemudian saya lanjut saja pada pemateri berikut, meminjam istilah Ajung Ari, Kakyang Granoka. Raris, presentasinya Ajung. Halo, Kakyang Granoka, sampun siap niki? Inggih, suksema. Inggih, Raris. Bapak
moderator Dr. Tagal. Semua pisan ini sampun becek pisan tidak dabe pengajeng Bapak Ari Dwi Payana Agung Doktor ini sampun semua suwece cedon ngadunin ada tadi dua. Terima kasih dari sejak awal saya sudah mengikuti antaran dari pengantar dua Ibu Cok dengan John juga itu luar biasa sekali. Jadi dengan apa yang disampaikan lebih lanjut dari Anak Agung Dwi Payana selaku staf khusus Presiden itu sudah cukup luas sekali yang menjelaskan mengenai kalpe dan manusia unggul untuk kita antarkan ke depan. Saya langsung saja. Ini kami susun demikian rupa karena saya biasanya pikiran melompat-lompat. Kalau diberikan leluasa jadi tidak sampai-sampai. Saya menulis ini, ya bisa dilihat deklarasi langit biru Manwantara 7. Saya kasih kode karena untuk kepentingan teknis nanti biar ada kecepatan untuk kita berbicara. Kode Manuraja, penjelasan yang luar biasa dari Dr. Ari Dwi Payana itu yang aturan sukses besar itu yang kita perlukan itu untuk pengembangan lebih lanjut konsep Manuraja. Dan sekarang memang momentumnya seperti ini. Nah, program mahkota bisa dilihat, saya tidak perlu jelaskan di sini. Saya ingin memberikan kontribusi istilahnya hipersinergi. Bentangan 100 tahun Indonesia Merdeka 1745 sampai 45 ini waktu panjang sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan KAPE Manwantara jauh sekali. Tapi ini kalau tidak berlanjut, ya manfaatnya kurang. Tapi kalau ingin berlanjut, seperti tadi sudah diusulkan oleh Pak Ari Dwi Payana, harus ada manusianya dan instrumennya untuk ke depan. Nika formulasi referensi 178 Raja Pengetahuan Kesatuan Integral. Nah, inilah gambarannya. Mungkin ini perlu waktu khusus untuk saya mencoba bisa menjelaskan, tapi ya gambaran ini juga yang saya membuat formulasinya juga ketika begitu mampu untuk menyampaikan karena kedalamannya luar biasa dalam simbol-simbol perlu penjelasan epistemik nanti para inilah saya berharap para profesional dan sekaligus ahli. Sehingga Om Swastiastu, Matahari Berkah Nusantara Indonesia, Bali Batari Windu. Para peserta webinar yang saya hormati, saya muliakan, yang hadir di sini, kami juga panitia mengundang selain pembicara juga partisipan dari 3 universal, Bapak Rektor yang hadir, terima kasih, dan juga dari Desa Presiden, dari Desa Lingkarwina Surga, desa yang terlahir dari dalam teratai Yuganada. Saya mengisahkan ini suatu program lalu melahirkan kode etik di pikiran baru. Selain itu, saya berharap juga dari instansi, institusi, intensi dari perorangan. Instansi juga memang ada beberapa yang hadir. Dan yang utama saya lihat tadi kalau tidak salah ada Ibu Dr. Dewi Utama Faiza. Salam hormat saya pada Ibu Dr. Faiza. Ini beliau sudah dengan semula bersama kami hadir ke rumah Baja Sandi di Batu Kandik. Kami berada di Bangkasa sekarang. Dan dengan beliau selalu mendialogkan untuk masa depan. Apa cara kita? Nah, karena di dalam perjalanan kan pasang surut. Entropinya kadang-kadang naik,
kalau tidak punya tangga-tangga yang jelas, turun lagi. Ini selalu berputar. Nah, bagaimana kita bisa membebaskan potensi-potensi dasar daripada anak-anak itu? Ya, kami pertama mengaturkan pangaksama para mesuksuma, terima kasih yang mendalam, dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Yang Maha Esa. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada pucuk pimpinan negeri, Presiden RI yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo, buat kemahardikan utama. Sekaligus selamat atas terpilihnya mengetuai G20 dan Bali menjadi tuan rumah. Ini membanggakan. Lebih dari itu semua, untuk pertama kalinya di negeri surga bumi, fenomena Sabte Janmantara. Presiden ke-7 telah pula memberikan kepercayaan menunjuk salah satu putra terbaik Indonesia asal Bali, Bapak Dr. Anak Agung Ngurah Ari Dwi Payana, sebagai koordinator staf khusus Presiden di Mahligai Pemikiran Negeri Surga. Dan atas perkenannya menyatu dalam determinasi untuk sebuah inisiatif kerjasama melekat, sinambung, melalui webinar Jembatan Emas, Dialog Puncak bersama Pusat. Revolusi mental, negara hadir. Revolusi moral, jiwa yang terbit. Indonesia terbit, dunia terlahir. Ini proyeksi saja ke depan. Lahir kembali. Revolusi yang tak terhentikan. Benih ini sudah harus disemai sekarang. Merupakan ketetapan daripada Garba Emas 2020 sampai 2025. Webinar Purnama Paripurna pertama kami merencanakan nanti setiap akhir tahun, ya, purnama akhir tahun kita menyelenggarakan supaya tangga-tangga pencapaian kita bisa laporkan kepada khalayak dan juga untuk menjadi perlindungan pemikiran manusia pemimpin ke depan. Itu sasaran yang ingin dicapai. Dalam webinar telah menetapkan kunci pembuka misteri kuna segitiga pertama Tuhan menuju planet 2045. Ini webinar 2020 memulai tahun yang lalu bersama Dr. Anak Agung Ari sudah berkomitmen dan sekarang juga ingin beliau bersama-sama, kalau kita dengar dari apa yang disampaikan itu memberikan semangat saya untuk melanjutkan ini dengan generasi penerus. Lalu yang tahun ini 2021 adalah sinar pertama kuasanya Yang Maha Esa, Prabangkasa, matahari merekah, manifestasi kesempurnaan besar, jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangkitlah. Kemudian secara spesifik, terima kasih mendalam disampaikan kepada Gubernur Bali yang terhormat Bapak Dr. Wayan Koster dan segenap jajarannya. Sesuai tema Gerbang Istana Terbuka. Silakan Pak Gubernur, mohon kebijaksanaannya yang peka, tajam melihat, dan segera hadir bersama memimpin barisan revolusi moral pendidikan Garba Emas Kaskara Manusia Unggul. Dengan integritas kepribadian yang tinggi, menala langit negeri surga. Sad asatri windu sang yang pernawit Dewi. Ada, tiada. Seseorang, sesuatu harus ada. Nangun sat kerti loke Bali. Kontribusi dipersinegi. Putusan kehadiran kelangsungan di titik nol Bali, Badari Windu, Triwindu, Maha Windu. Saya kodakan dengan bindu, ada titik di dalam, di sana ada tetes kehadiran Tuhan, ada keterlibatan Tuhan, angka 3, pintu 3 seperti yang dijelaskan tadi oleh Cok dan Jun, itu sudah jelas sekali.
saya tidak perlu jelaskan, itu sangat membantu kami di dalam presentasi ini. Amarta Akasa, mudah-mudahan gerbang angkasa terbuka lebar untuk kita menuju puncak. Terima kasih yang tulus kepada panitia pelaksana yang diketuai oleh Dr. Igusti Ngurah Yogasumadi. Beliau sudah mengantarkan forum ini tadi, dan keluarga besar Mahapajir Sandi yang telah mengembangkan karya-karya mutakhirnya Sandi Ning Langu, seni sains fondasional, dan mengambil inisiatif-inisiatif penting dalam bangun kerjasama proyeksi holografis The 2045 inisiatif. Dan segenap undangan instansi, institusi, intensi dari para desa dan manusia-manusianya. Prinsip dua panduan, pusat dan daerah, akademia dan pendidikan dasar, akar moral garba emas, dan desa per desa, geni kula amerta ring kundali, negeri emas. Semua yang atas nama kolektif maupun personal, profesional maupun yang pendalaman, atau sekaligus profesional pendalaman, yang unggul. Semuanya yang tak bisa saya sebut satu persatu yang kami muliakan. Akhirnya, maaf saya menyelipkan ini karena rasa hormat saya, pesan khusus ini disampaikan kepada Ring Sang Meraga Amor Ring Acintia. Bela sungkawa atas berpulangnya Bapak Iwayan Geria, senior Universitas Udayana, ahli bidang antropologi budaya yang sangat disegani di kalangan masyarakat, keilmuan, dan kepemerintahan. Beliau yang telah banyak membantu kami, pikiran dan ucapan telah mengakar kuat, hidup abadi di Mahapajir Sandi. Saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam Sunia Merga Akasa dan kepada keluarga yang ditinggal mendapat kekuatan karunia kasih yang widih. Doa sekeluarga mengiringi dan Mahapajir Sandi memuliakan karma baik yang telah diberikan. Selamat jalan, hormatku. Lagi, berita duka menyeruak dengan tiba-tiba, menghujani Mahapajir Sandi. Salah seorang penari terbaik, legong lelani awaduta tidak ayu wayan Novi apa Premasanti, meninggalkan kesan yang sangat mendalam di setiap hati sanubari keluarga besar Mahapajir Sandi. Semoga ide sang yang widiwasa memaklumkan segala dosa hilang. Anak yang sedang berjuang hidup dalam kemuliaan yang menyatu dalam kasih-Nya yang Maha Esa. Dan keluarga yang ditinggal diberi kekuasaan, kebangkitan atas kuasanya. Mohon tuntunan sejahtera lahir batin menyatu Sunia Amarta Amor Ring Acintia Rahayu. Semoga dan selamat jalan, sayangku. Acara pokok webinar 2 adalah tadi sudah dibaca oleh yang terhormat Anak Agung Ari Dwi Payana, sudah berkenan beliau membacakan. Itu sebenarnya memulai periode ini ke depan. Utpati Krama. Membuka sloka, prolognya diambil dari Kakawin Sutasoma. Ini sudah kita bicarakan waktu webinar pertama. Hari-hari pertama Indonesia Merdeka, Soekarno, Presiden ke-pertama RI. Membuka sloka, Bhinneka Tunggal Ika, Sutasoma, dan seterusnya. Kini silakan Joko Widodo, Presiden ke-7 RI. Kita bersama Gupurang Dadak Menge.
itu sudah dibacakan tadi teksnya oleh Bayu Dianapani, itu putra saya nomor 3. Gerbang istana terbuka dengan sendirinya. Ini peristiwa besar di Mahligai Pikir Indonesia Negeri. Di Mahligai Pikir Istana Negeri Sugabumi. Inilah rohnya Nusantara Indonesia Puncak. Kuasa pengetahuan kesatuan integral bagai permata. Revolusi Permata Budi Citra. 7-8 permutasi. Selamat berwebinar kedua 2021 sekarang. Apa yang dapat kita pelajari dari Nusantara Indonesia kemarin? Saya memulai paparan program ini dengan bakti kenyana. Sebagai wong manusia Yatme yang juga lah punggul, sebenarnya kami orang bodoh dan penggong, dan itu juga yang mengantarkan kepada rasa penghormatan terhadap leluhur mistik kemanusiaan dan kepemimpinan besar zaman kemartabatan baru Kalpa Manuantara skala 7 atau disingkat Manuantara itu M7. Periode waktu mistis penciptaan Tuhan Yang Maha Esa ada dipesankan Mahabajra memecah kode telur kosmis Yang Maha Esa adalah manifestasi dari kesempurnaan besar jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya beri kode Manuraja 1, 2, 3 itu melodi musik matematik sempurna, lalu dituangi, ya, ditetesi dengan angka 178. 178 tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, mahardikalah, bermartabat dan berhati mulia untuk masa depan. Melodi matematik sempurna, misteri kelahiran NKRI. Ini misteri yang harus kita pecahkan. Upaya ini mendorong jembatan emas, dialog puncak bersama pusat. Saya ringkas JEDPBP. Untuk suatu tugas antara hipersinergi, Sabte Janmantare. Kode siklus 7-8, permutasi, transformasi puncak, transformasi, permutasi. Dalam aksara sastra balik. Itu sudah biasa dalam budaya Jawa dan Bali juga. Indonesia tampil pada konstelasi moral kekuatan besar dunia. 45 inisiatif. Kenapa tidak? Karena Indonesia sudah memulai dengan suprasasti. Tinggal kita memantapkan pendirian ini untuk menuju supra dunia sasti. Jadi Indonesia memimpin moral dan kuasa pengetahuan benar sejati. Ini sisi menarik pemunculan sebuah sanggar, tadi sudah dibicarakan panjang lebar, yang kemudian menjelma menjadi Mahayogantara, Yuga Nada Kalpa, Gurni Tantara, Prabangkasa Hening. Mahabajra Sandi, alam raya ini terserap olehnya. Ini, lihat epigram holisme perjuangan. Ada komentar-komentar seperti Yogi Suara, itu Perdana Gede Putra Telabah, ya, dia seorang profesor dari kedokteran, dan pada mulanya saya agak segan menyampaikan ini karena belum mengerti, belum sampai, tapi beliau sudah jauh visioner, ya, melihat di ke depan luar biasa, dan beliau almarhum. Dan di sini adalah karya-karya beliau, pikiran-pikiran beliau, dan komitmen beliau yang luar biasa, itu monumental. Dan juga Bapak Bagus, kita memerlukan semua ini selama berjuang. Filsafat lokal Bali telah lahir. Ini juga mungkin kita memerlukan. Dan kemudian untuk memperbaharui kemudian body of knowledge dan menerapkannya untuk perbaikan mulai dari tingkat lokal, regional, sampai dengan global. Apa yang dibicarakan oleh Pak Agung Ngurah Dua Piyana itu luar biasa, ada kemiripan. Dan ini harus, saya pikir kalau kita mau jujur dan
mau sistematik ke depan, ada keberhasilan begitu. Kami tetap memperjuangkan ini di Bajasani. Mengingat ya, ini menunjukkan keberterimaan bumi, ibu bumi secara etik moral sensasinya yang terdalam ke arah determinasi upaya-upaya yang filosofis, gelar kalpana strategi episteme, atau disingkat kalpana episteme. Sintesis, sinkretis, sintesis, esoteris. Saya menciptakan istilah baru untuk mencakup tidak berpanjang-panjang, mahasinkresis baru. Beberapa sudut pandang fragmentaris dari suatu anomali terkadang bisa menyesatkan sebagai faktor kegelapan, gangguan atas negara, bahkan boikot menggagalkan. Di balik semua itu terdapat intensitas pujian yang bisa saja membuat takabur, tetapi dorongan laku suntuk kerja tiada pamrih menyucikan diri, menyucikan jiwa, membangun sensasinya dari berbagai pendalaman atau profesional sekaligus pendalaman. Di antara yang tersaji, 3 kata dari yang terserat banyak sudah cukup mentera mewakili konversi lompatan pemikiran ke arah kebangkitan dan sangat menentukan. Mengingat dalam sebuah catatan peralihan zaman besar Windu Sanghara, ada dibedakan status perilaku moral. Pertama, menurut saya pribadi, perilaku manusia penyebab ketertinggalan dalam kefanaan. Nietzsche ya mengistilahkan budak zaman besar. Kedua, manusia biasa-biasa saja, statis, kelihatannya tenang, damai, tetapi kehilangan masa depan. Dan yang lainnya, ketiga, adalah yang berkarakter. Tetes manuantari sabte janmantari. Manua 7. Kedewasaan. Di antara yang ketiga terdapat kategori sebagai gambaran atas kehendaknya. Istangku. Yang Maha Esa. Manifestasi, reinkarnasi, awatara, kapasitas besar kecil, misalnya dalam Pranata Hindu, zaman Kali, penghancuran skala zaman ini. Awataranya spirit kebudaan. Wisnu Buddha, Bali Nusantara, Siwa Buddha, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti dalam konteks Sutasoma itu selalu mengambil inisiatif untuk ke arah persatuan, lalu menciptakan payung tunggal, bahasa tunggal, poin tunggal. Ini tataran filosofis, tataran kalpana apabila disentuhkan dengan dengan filsafat. Ya, yang lebih penting adalah epistemiknya. Harus ada tataran epistemik. Itu menandai perjuangan kita di dalam Garba Amas pendidikan ke depan. Tugas penyucian Somya kembali ke blueprint Sang Pencipta. Yang unik dari resolusi peralihan di zaman kerusakan Windu Sanghara ini, Mahavajrasandi menemukan sisi intuitif perancangan agung. Pribadian komunal telah terpecahkan dengan munculnya pribadian personal yang membawa nilai-nilai subjektif untuk perbaikan dan penyelamatan. Itu kode daripada zaman yang saya lihat sekarang karantina dan lain sebagainya dari kalpe sekarang yang namanya ini jarang Dharma Prateka, Buddha inklusif. Tugas otentik Kalpa Manuantara atau disebut sastra balik 7, transformasi permutasi ke angka 8. Kuasa pengetahuan dirangkakan oleh Tuhan. Ada satu momentum kesempatan kita berbicara Tuhan. Kalau kita sudah tidak mampu menggunakan pikiran, suatu saat
tetapi ini yang perlu, kode etik di dalam kehidupan. Kuasa pengetahuan dirangkakan oleh Tuhan. Pikiran yang fana sukar mengerti, harus keluar dari hukum. Tidak seperti biasa-biasanya, dengan tidak mempahalakan kesadarsanaan kepada manusia, melainkan proyeksi kekuasaannya untuk menciptakan masa depan dalam konteks besar, berhalawat, kriya sakti, bersunyi-sunyi diri untuk sebuah masa depan dalam konteks untuk bersunyi-sunyi diri untuk sebuah konsentris besar, revolusi permata kognitif. Saya rasa gelombang kesadaran utama ini telah mulai bergulir tampak nyata. Alam kesemestaan telah menunjukkan pengaturan diri, pembatasan limit waktu penjiwaan konsep yang dinamakan itu stadium Dikse 8. Ini rencana besar. Kita manusia boleh saja merancangkan macam-macam, punya keinginan, tetapi beliaulah yang menentukan. Beliau menciptakan suasana yang hebat. Dan sekarang mungkin ini sebuah waktu yang baik sekali untuk berbicara mengenai konsep angka 8. Sebab di musik itu jelas sekali nada-nada dikuatkan dengan matematik. Ya, Einstein itu menyebutnya sebagai oktav dan satu nomadi. Jadi 7 pencarian-pencarian yang hebat. Lalu ketika 8 dibunyikan karena perkewajibannya yang sama, yang bergetar ini akan menciptakan dua window. Saya membaca dari buku-buku Newton, buku-buku apa itu siapa ahli Pythagoras itu bagaimana proses-proses penciptaan angka 8 dari 2 window. Wah, kita boleh karena itu ke depan kita punya satu bahan kajian yang berat sebenarnya, hebat. Sejalan dengan itu, takdir 2020 membawa klimaks budaya spesies baru, manusia dewa. Dominasi seni sains foundation, masa depan seni. Tetapi sekaligus seni yang sains. Saya pakai ini sebagai landasan pacu fondasional sudah 30 tahun ya kita di Bajar Sandi bahkan lebih, tetapi 20 tahun intensitas program. Guru saya ini pekerjaan barat, Gus. Ini Pak Murah Bagus, Pak Profesor selalu menyambangi saya dan mengingatkan ini pekerjaan berat. Tapi beliau masih ingat jawaban saya, inggih sakesidan. Begitu. Ini guru saya yang baru saya kehilangan. Gimana? Diksi 8. Sejalan dengan itu, takdir 2020 membawa klimaks budaya manusia dewa. Ya, dominasi seni sains Indonesia Sundaram Jayatam Retam. Suara cahaya satu jiwa membawa kidung satu jantung. 45 inisiatif buat kemerdekaan pertama. Saya membaca ini ada kesejajaran ya dengan Belknap, Harari, Hitchcock, lebih-lebih Yohanes yang mempertemukan ini dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Bagi Mahabajra Sandi, hikmah takdir di atas merujuk 20 tahun Garba 2020, peralihan program Mahkota Aksara Mahawindu Prasasta Kalpemanuan Tara Pitu 7 abad Bhinneka Tunggal Ika dari Kekawin Sutusoma dari puncak-puncak peradaban Nusantara. Windu 1, 2, 3, sekarang Windu juga abad 21. Bagi dunia, eksistensi Bali sebagai gerbang cakra dunia ketujuh ditengarai oleh Institut New Jerusalem yang berpusat di Glastonbury, Inggris, dekat situs megalitik Celtic, Inggris purba. Mereka menemukan bahwa keempat gunung di Bali, Batu Karu, Batur Agung, dan Bukit Kembar Lempu yang bis-bis, merupakan gerbang cakra ketujuh dunia. Nah, ini meminta perhatian kita semua.
khususnya Bali. Bali tapi bukan sentris konservatif, tetapi terbuka untuk semua. Dengan konsep taring bahwa Bali sebagai gerbang cakra ketujuh dunia dan pernyataan Granoka, ini dari tulisan saya punya Harimurti Bagus Oka, jurnalis editor internasional, beliau bergabung dengan kita, bahwa Bali Nusantara merupakan gerbang emas peradaban baru. Bali harus proaktif dalam memimpin barisan revolusi moral dan sistem pendidikan baru, di mana pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan moral. Harimurti B. Saya melihat peluang ini dengan Pak Jokowi yang luar biasa hebat sudah memenuhi momentum ini, dan kemudian juga Bapak Menteri Nadiem Makarim luar biasa dengan konsep-konsep Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu luar biasa. Tinggal, nah ini perlu satu hukum, perlu bagaimana regulasi dan lainnya nanti saya jadikan, meningkatkan Mahardika dan mengembalikan kepada makna dasar, dan satu tangkap adalah lompatan Mahardika Cakra. Buat kemahardikan utama. Mudah-mudahan bisa suatu kerjasama holografis yang kita rencanakan seperti ini, sinergi. Laporan 20 tahun program berlanjut. Webinar kali ini adalah yang kedua setelah yang pertama bulan purnama paripurna akhir tahun takdir 29 Desember 2020. Maka Bajar Sandi mengakhiri 20 tahun program mahkotanya yang spektakuler. Garba 2000 sampai 2020. Sabda telah menjadi daging. Bumi berpindah kenaikan. Bulan, bumi, Merkuri, dan kami pun terdorong dengan tugas kesemestaan tersebut untuk ikut membuka gerbang hipersinergi dan mengalami proses-proses esoteris pemindahan Nakara Chandra Mandala, gong perkempan jagat hologram dunia baru, mulai berada di kedalaman pemondokan anyar, jalan dalam, matahari merkah, bangkasa mertehening, di tepi Kamalayoni desa. Desa yang terlahir dalam teratai blueprint menurut Sang Pencipta, Bongkase Agung. Maha Bajar Sandi berkontribusi secara nasional berskala besar filosofis hipersinergi, mengingat Indonesia negara Pancasila, negeri surga yang berketuhanan yang Maha Esa. Kata seorang teman saya, nah ini harus dilihat lebih jauh, Indonesia mungkin satu-satunya yang mencantumkan dasar negaranya ketuhanan yang Maha Esa di dunia. Sila pertama Tuhan yang Maha Esa adalah kunci pencipta sila-sila Pancasila, imanen dari yang transenden. Bagaimana mengimanenkan yang transenden, yang Maha Esa ke dalam proyeksi pengkodean, peregulasian, fungsi geometrik. Siapa menguasai segitiga, menguasai dunia. Trikona Sakti, Trimurti, Trinitas menjadi trias politika, merambah impuls sukma-sukma terdalam dari yantra tertinggi di jantung negeri surga, yakni alat konsentris besar. Segitiga pertama Tuhan, sinar pertama kuasanya yang Maha Esa di Padmambaran negeri surga emas. Dengan metode perilaku, karma kebangkitan roh Pancasila, Pancasila Krama, sehingga sinar kasih kuasanya istanaku segera mewujud dalam bangun tubuh Istangku, Laboratorium Hipposentral, Stana Dharma Srama, instrumen ketuhanan yang berfungsi ganda di samping ketetapan meraih benih Sabtanjat Mantara SDM potensial yang otentik, suci murni objek, tetapi juga anugerah Prabandjana,
pengetahuan yang cemerlang bagai puncak nyala api dewa matahari yang terbit dari pelupuk negeri timur Sugabumi. Subjek besar, Jenyana Wisesa, kuasa pengetahuan suci. Matahari merkah, Bangkasa Stana Dharmasrama, Sta Akademia Desantara Persada Negeri Raja Mas Kuarsa Cipta Regenerasi. Konsentris besar, Genikula Gigili Planit, Desa dalam Tapa Suci Teratai Kamala Yoni Garba, meraih signifikansi arti konsep sukma terdalam dari peran-peran supra individu mulai membentang luas payung tunggal, memecah kode telur kosmis yang Maha Esa, manifestasi kesempurnaan besar jiwa proklamasi kini terbuka luas. Silakan Indonesia hadir pada kompetisi kekuasaan besar dunia, suprasasti, supradunia sakti. Bagaimana proses-proses pentahapan itu bisa segera terwujud? Mengingat negara serta institusi-institusinya secara komunal, tradisional selalu dibayangi beberapa kesulitan moral dan fungsional. Problem mendasar ialah bahwa institusi menggantikan aktivitas individu. Leviathan. Cover depan karya filsuf Thomas Hobbes dari catatan Otto G. Madung sudah menunjukkan secara kasat mata bagaimana tubuh negara terbangun dari kumpulan manusia tak terbilang banyaknya. Hal ini mengungkapkan bagaimana negara mengmarginalisasi, menginstrumentalisasi, dan memfungsionalisasi manusia individu. Dalam konteks Indonesia negara hukum, hukum tertinggi kesepakatan memang mengalami kesulitan moral fungsional itu ketika dihadapkan dengan proses pengaturan diri imanensi yang Maha Esa Pancasila. Kehilangan otentitas kuasa yang tertinggi Maha Tunggal yang sepenuhnya diserahkan menjadi milik kelompok agama secara terfragmentasi, memecah entropi kesadaran kita bangsa dan negara. Negara tidak berdaya. Nah, di sini tugas berat kita untuk berpikir ke depan. Kita tidak menyalahkan kelompok satu, agama satu, atau akademinya, atau apalah, semuanya. Tetapi dengan konsep ini kita menyatu semua kerjasama holografis. Gelar Kalpana Strategi Episteme. Pancasila Krama diharapkan segera melihat dan memberi solusi yang mengawasi dan mengatasi faktor-faktor kegelapan dan gangguan negara. Proyek menjadi signifikan karena solusi atasnya bisa digunakan dalam upaya-upaya filsafat luas menurut Richard L. Kimkan. Jadi gerak moral, gelar Kalpana Strategi Episteme bagi saya itu memerlukan suatu komitmen besar ke depan. Kalau tidak, kita masih maju mundur, vektor naik turun dan tidak terkontrol. Para pemirsa yang saya hormati, epistemologi pengetahuan menyangkut sensasional penginderaan sains, intuisi dan rasional filsafat, rasionalitas filsafat. Bagaimana proses-proses delineasi penggenahan ideal itu menjadi subculture atau perangkat lunak. Berikut 3 doktrin Trikona Sakti yang terhubung silang mistik terserap kembali di 3 model universitas di Bali. Dangguru, para dangguru ada di sana. Universitas Udayana, Universitas Hindu Negeri Ki Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Hindu Indonesia, nama yang terakhir mengambil inisiatif besar, profesional pendalaman, kajian kerjasama holografis. Perhatikan struktur narasi dalam bentuk hipotesis sensasinya sebagai yang tersaji berikut. 1. Signifikansi, arti semerti suksma, mahardika.
Ini adalah pikiran-pikiran inti daripada selama saya mengikuti kuliah-kuliah pertama waktu saya baru masuk di Universitas Udayana dari seorang I Gusti Bagus Sugriwo Wedang Guru. Saya mengangkat tokoh I Gusti Bagus Sugriwo Wedang Guru, dosen luar biasa di beberapa guru dan dosen luar biasa di beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Bali, dan pernah menduduki jabatan penasihat Presiden Soekarno pada zamannya. Tujuan utama meneliti untuk subjek pendalaman signifikasi arti semerti Sukne, substansi jiwa merdeka, Mahardika Cakra, dalam 3 ciri, aksidensi, intensi, dan esensi. Esensial, sangat esensial. Titik kedalaman dari jiwa yang mengalami pembebasan Mahardika, mikrokosmos, dan jagat besar Buana Agung, merujuk konsep asali Tuhan, kembali ke Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pralaya akhir kalpa. Nama I Gusti Bagus Sugriwo sangat terkenal bukan saja di Bali, Indonesia, tetapi juga di dalam dunia penelitian internasional, sastra klasik, dan kedalaman budaya-budaya yang hebat. Nama besar ini sekarang bertengger melengkapi nama Universitas Indonegeri menjadi HUN I Gusti Bagus Sugriwo dan Pasar. Dan kedua, filsafat lokal Bali telah lahir dari pemikiran tanggapan I Gusti Ngurah Bagus. Saya tidak bisa membiarkan begitu juga karena beliau sudah berpesan deangonone anu yang bebantuin dogen apa isinya luar biasa beliau itu menggodok saya, mengajari saya. Ini sebuah kisah yang cukup unik. Suatu ketika sebuah konsep saya tunjukkan kepada Dang Guru, itu tradisi saya di kampus selalu begitu mulbel Prof. Dr. Bagus Ngurah Bagus, beliau segera menyambutnya dengan gaya yang khas, membuka-buka halaman, memeriksanya, dan lalu antusias mengangkat tangan kiri dan memegang jilid konsep tersebut, dan dengan tangan kanan menunjuk dengan spontanitas. Filsafat lokal Bali telah lahir. Kita memerlukan semua ini, selamat berjuang. Kamu waktu itu agak tercengang dulu, tidak ngerti filsafat. Sebuah deklarasi di depan para dosen dan mahasiswa yang kebetulan ada di ruang itu mengundang perhatian. Tidak ada tuntutan legitimasi, namun yang ada adalah semangat kreativitas kuasa pengetahuan seorang guru besar, senior, dan guru kepada murid yang nakal seperti saya. Inilah cara beliau mengajarkan DNA, pengetahuan ilmunya, pangaskaran suci, penuh kasih, sekaligus menginisiasi, menyucikan benih-benih pikiran yang muncul dari hasil pergulatan perenungan. Kami sangat memerlukan. Mudah-mudahan banyak guru kita ke depan seperti itu. Ketiga, ini peristiwa besar di Universitas Udayana. Inilah rohnya Bali dari Profesor Dr. Imade Bakte. Pada waktu itu beliau menjadi rektor kami. Kami juga mendatangi beliau untuk menggelar Kalpane ini. Demikian Rektor UNUD Profesor Dr. Imade Bakte setelah terlebih dahulu menyaksikan gelar seni goncangan dunia baru perkembangan jagat anyar Mahabajar Sandi di depan ekstase depan kampus timur Jalan Jenderal Sudirman, membuka acara bedah buku reinkarnasi budaya saya yang didalami oleh 2 orang pembicara, Prof. Dr. Edi Setiawati, Dirjen Kebudayaan yang saya undang waktu itu, beliau Dirjen Kebudayaan, yang juga beliau mengundang saya ke UNESCO ya atas kasih sayangnya dan pemahamannya. Dan yang kedua adalah Profesor Dr. Muji Sutrisno. Beliau ini yang menghabis mengantarkan kami ke Olimpiade Kebudayaan di Athena, Yunani. Sang rektor yang bijak sangat menghargai pengetahuan yang dicapai dari proses-proses petualangan pribadi penuh resiko. Saya ikuti terus suatu perjuangan yang tak pernah lesu. Itu kata beliau. Dan saya merasa terhormat ikut di
dalam ranah ini. Itu kata beliau, saya masih ingat. Dan beliau memahaminya dengan maklum, cermat, dan penuh harap. Membuat saya menemukan kembali ruang pribadi yang hilang, rasa hilang. Itulah kesan yang saya peroleh dari kuasa kepemimpinan Widya Cakra Prawartana Universitas alma mater kami yang sangat saya idealkan. Keempat, gerbang istana terbuka. Inilah rohnya Nusantara Indonesia Puncak. Saya lalu berpikiran, setelah begitu lama konsep rohnya Bali dari Pak Prof. Bakti tersimpan di lemari, di dalam rak buku saya, prosesnya sangat panjang, 14 tahun kemudian, waktu sekarang. Waktu yang diperlukan untuk melengkapi instrumen dengan model 2 sayap pengutuban para sakti maya. Saya ingin menurunkan sesuatu yang dari atas untuk diturunkan, yang transenden, bagaimana itu menjadi imanen. Oleh karena itu diturunkan para sakti maya. Prinsip 2 panduan mahadahsyat. Dengan bentuk mahkota kepala penguat pranawa, suku kata mistik Tuhan Yang Maha Esa, dan ekor yang berelar, berkelebat, mengurai nada-nada asali gending, terompong pengawi agung. Tadi sudah dipresentasikan juga pembicaraan kami. Payung tunggal telah terbentang luas. Demikianlah gambaran bayi baru lahir yang bernama Sadabidnya, seperti saya gambarkan aksara di atas tadi. Subculture dikuatkan. Kini kami Mahabajar Sandi dan Anak Agung Ngurah Adi Aridwipayana, koordinator staf khusus Presiden yang saya sangat hormati, sangat sayangi, untuk hari yang panjang memperoleh ketetapan anyar, mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo untuk negeri yang bangkit. Dengan mengambil prolog Sloko Kekawin Sutosomo, gerbang istana terbuka dengan sendirinya. Silakan Jokowi. Ini peristiwa genting, penting di mahligai istana pemikiran negeri surga. Inilah rohnya Nusantara Indonesia, sebagaimana tadi dideklarasikan oleh Pak Agung Aridwipayana, sudah dibaca dengan baik, dengan sangat mengesankan. Inilah rohnya Nusantara Indonesia Puncak, kode 03. Dan juga mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemdikbud Ristek, Nadiem Makarim. Ya, saya sangat Nadiem Anwar Makarim, yang saya sangat senang pada beliau, brilian sekali, beserta gubernur, rektor, bendesa desa per desa, memberi persaksian sejarah ritual kesadaran baru, kuasa pengetahuan kesatuan integral, revolusi permata kognitif, gelar kalpana strategi investment. Silakan Bapak Presiden kita hadir di kompetisi kekuasaan besar dunia, suprastasi, supradunyasasi, revolusi yang tak terhentikan. Indonesia terbit, dunia terlahir kembali. Dialog imajiner Puncak bersama pusat menembus jantung pencapaian besar. Webinar 2 kali ini terlaksana didasarkan atas hasil webinar pertama yang terlaksana tanggal 29 webinar 20. Sudah terlaksana 29 Desember 2020. Itu webinar yang pertama. Kita mendapatkan pesan inti dari Dr. Anak Agung Ngurah Aridwipayana, koordinator staf khusus Presiden, yang segera perlu diwujud nyatakan. Barangkali peserta webinar 2 yang sekarang tidak mengikuti yang pertama, lebih bagus saya bacakan saya. Saya mengapresiasi jalan pengetahuan yang dikerjakan oleh Ide Granoka dan Mahabajar Sandi, bahwa yang kita hasilkan bukan hanya kreativitas di bidang seni, tetapi banyak sekali pengetahuan yang paradigmatik kemudian kita dapatkan. Tentu saja berharap
revolusi Silakrama ini berkelanjutan. Tidak hanya berhenti pada satu momen saja, tetapi juga suatu serius sistematik, bahkan kita lembagakan. Dilembagakan di desa adat, dilembagakan di keluarga, di lembaga terkecil, di radio, di Banjar, di media-media publik, di kebijakan publik, sehingga betul-betul menjadi spirit baru Bali, membangun peradaban baru bagi Pak Ari Dupayana. Beliau sangat sensitif sekali, yang saya terasa terkagum dan saya membuat juga berusaha seperti beliau merasakan kerendahan hati. Sebab itu penting sekali. Beliau kan di puncak dan sangat tajam pikirannya, menangkap dan mengembangkan dalam suatu paradigma tidak terjangkau. Dan saya sangat memuliakan sekali pikiran-pikiran untuk masa depan. Setelah kami bersama panitia mengadakan pertemuan tindak lanjut bersama Anak Agung Ngurah Ari Dupayana di Rumah Puri Ubom, ya, tempo yang lalu, mungkin beberapa minggu, bulan, kami rancang suatu pola kerjasama holografis revolusi pengisi substansi jiwa moralitas negeri. Kita tidak terhenti pada kata revolusi, tetapi bagaimana mengisi kerangka substansinya. Yang saya pikirkan di sini adalah harus ada titik berangkat yang pasti. Kerangka kerja dari akal berpikir tradisi kritis dan mendalam. Solusi yang mengatasi. Ini model 3 kerangka yang sangat khas di Majelis Sandi. Kami rancang suatu pola kerjasama holografis revolusi pengisi substansi jiwa moralitas negeri. Segitiga. Segitiga pertama, Tuhan. Webinar pertama sudah selesai kita bicarakan dan kita sudah melakukan. Hasilnya sekarang webinar kedua menunggu sinar pertama kuasanya yang Maha Esa untuk 3 tahun tahapan pertama tahun 2021, 2022, 2023. Jadi tahun 2001 ini kita maknai memulai menembus jantung 100 tahun Indonesia merdeka. Mahardika. Perhatikan diagram pola yang ditandatangani bersama, yaitu tanda tangan beliau sudah tertera dalam hubungan kerjasama. Guna memenuhi pencapaian sasaran, sejak awal Mahabajir Sandi telah mencanangkan visi serba 3, Mandala konsentrasi, desa lingkar bina surga. Dan sekarang berkembang menjadi 3 model universitas dalam kerangka kerjasama holografis, yakni status desa maupun universitas yang terlahir dalam teratai Kamalagarba, yang didiskusikan menyangkut 3 hal sebagai berikut. 1. Jantung pencapaian besar ini adalah terwujudnya segitiga emas, Istangku, laboratorium, hiposentra, pemikiran daulat langit, Bajir Sandi, deklarasi langit biru. 3 tahun pertama sudah kita melaksanakan itu di ajang Pererai Utara Gunung Agung. Ketika itu masih suasananya agak panas, ya, asap pengasapan Gunung Agung meletus. Dan kedua, dengan skala kerja A, renovasi panggung gamelan besar gong dunia hologram. Kedua, ruang presentasi Tarke Tarpana Saji, persadian ilmu bahasa genetika tubuh Mas visioner. Sebab kita akan rutin menyelenggarakan ini. Genting. Tadi udah dijelaskan sama Cok dengan Jun. 3, pustaka pengembang. Setelah 20 tahun intensitas program kini mengalami rusak berat. Maklum saja, kita harus dikarantina semua. Ini hebat sekali ini, yang menandai luar biasa. Kita kembali ke bentuk-bentuk kepribadian yang tinggi sebenarnya. B. Tugas konsentris kebangkitan. Tugas konsentris kebangkitan. Upaya memingit benih sumber daya manusia, SDM. Manusia, SDM, usia dini melalui pendidikan garba emas Kaskara Manusia Unggul, Merdeka Belajar, Mahardika Utama.
inilah saya penting dengan Dr. Utama Faizah, sebab beliau memang keahliannya di sana. Saya sudah banyak berbicara, sekarang beliau hadir. Dan C, restrukturisasi integral formal berkenaan dengan kebijakan yang mengindikasikan profesionalitas, kedalaman, serta kemunculan tindakan kontinum besar kebangkitan dari tingkat dasar hingga puncak, dari tudung akar hingga kuncup bermekar. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Agung Ari atau siapa dengan Pak Rektor bisa mengantarkan kita mengadakan pertemuan dengan Kementerian Menristek tentang eksistensi kita, pemikiran-pemikiran ke depan ini, apakah bermanfaat atau tidak, apakah kita bisa kerjakan bersama. Harapan kita ada sinergi. Upaya pengembang melibatkan studi kelayakan. Perlu studi kelayakan. Subculture, suprastruktur. Ingat bahwa ini adalah mekanisme, ya, kita berangkat dari fenomena metafisik, bukan teoritis, tetapi sudah jadi, baru kita berpikiran teoritis. Kenapa? Karena ke depan harus kita bisa menuangkan itu dalam bentuk pola-pola pendidikan, kurikulum, dan lain sebagainya, terutama kebijakan. Dengan dukungan infrastruktur, signifikansi proyek metafisik, fisik, garba emas, tugas akhir pendidikan Kaskara Manusia Unggul, diikuti penjelasan taksonomi serta dorongan finansial. Benih ini sudah harus disemai sekarang. Hubungan kerjasama holografis sabda telah menjadi daging, bumi berpindah. Saya gambarkan seperti ini, keterlibatan bindu, ketuhanan, menemukan titik berangkat yang pasti, dan ini titiknya di tengah, bagaimana intuisi, intelek, seperti digambarkan, tidak perlu dijelaskan, sebab ini bahasa umum, rasional, dan juga insting. Nah ini, manusia intelek ke depan dari para pendalaman memerlukan insting yang dimiliki oleh binatang. Bagaimana mengimanenkan yang transenden, yang Maha Esa, ke dalam proyeksi pengkodean dan peregulasian Trikona Sakti, Trimurti, Trinita, Trias Politika, merambah sukma-sukma terdalam dari yantra konsentrasi segitiga pertama Tuhan, sinar pertama kuasanya di Padmambara negeri surga emas. Dengan metode krama kebangkitan Pancasila, Pancasila krama, sehingga sinar kasih kuasanya istanaku segera mewujud di dalam bangun Istangku Laboratorium Hiposentral, Setana Dharma Srama. Ini ada sebuah paradigma sedikit dari sekedar pasraman desa, itu juga memang cukup inspiratif, tetapi ini genting. Stana Dharma Sama spesial. Sta untuk didorong kemudian nanti menjadi kita memiliki suatu pola studium general. Sta Akademia Desantara Persada Negeri Raja Emas Kuasa Cipta Regenerasi di Gili Merkuri yang dijaga kata Putra Pisasa training, begitu digambarkan dalam kias desa yang terlahir dalam teratai Kamalayoni. Fenomena holografis, tepi semesta, membuat semua kita menyatu bekerja bersama. Kerjasama holografis Bajai Bumi. Instansi, institusi, intensi. Panduan keseluruhan dalam keselarasan segera mengantarkan kita lebih jauh memasuki struktur yang luar biasa dari kenyataan. Berikut penjelasan masing-masing, intuitif, intelek, insting, dan kemudian poin tunggal kita memerlukan itu, keyakinan tunggal memang diperlukan, tetapi ini satu paradigma yang tinggi sekali, tidak bisa diaplikasikan masa begitu. Bahasa tunggal, penguat, suku, kata tunggal sama-sama jalan, yang konvensi, yang konvensional, tradisional itu jalan, mungkin dia akan mengalami transisi perubahan, tapi yang pemikiran puncak ini harus ada untuk menjaga moralitas, mentalitas kita ke depan.
Ya, tidak perlu saya baca ini karena waktu sudah agak panjang kita menunjukkan. Ya, ini perlu sedikit. Saya berharap kepemimpinan kita ke depan hadir di kompetisi kekuasaan besar dunia. Pengetahuan dalam bentuk komoditas informatif yang tidak bisa dihindari lagi dalam menghadapi kekuasaan akan terus menjadi tonggak utama dalam kompetisi kekuasaan dunia. Pemahaman bahwa ilmu pengetahuan gagal dalam ketentuan undang-undang negara, seperti halnya lingkungan otak dan pikiran, akan menjadi semakin ketinggalan zaman. Kita akan takut ketinggalan. Menurut masyarakat yang eksis dan maju, hanya pesan-pesan yang beredar di dalamnya kaya informasi, mudah untuk dikodekan, akan mulai mengamati negara sebagai faktor kegelapan dan gangguan. Ini menurut ahli filsafat yang luar biasa hebat. Saya baca pikirannya, Jean Francis Lyotard. Determinasi menciptakan masa depan dalam konteks besar. Tidak seperti biasa-biasanya dengan tidak mempahalakan kesadaran kepada manusia, melainkan proyeksi kekuasaannya untuk menciptakan masa depan dalam konteks besar. Mahabhadra Sandi membebani diri, berkalayak Kriya Sakti, bersungguh diri untuk sebuah konsentris kontinum besar, hubungan ontologis, music articulation, linguistic turn, union mystica, atau disingkat mulimis. Atau saya menemukan pola hubungan ontologis ini, musik, linguistik, mistik. Ini yang menyenangkan saya dalam kerja bagaimanapun beratnya, titik-titik itu terhubung demikian seperti membantu saya formulasi ini ke depan. Seni dunia hologram, goncangan dunia baru. Akhir takdir 2020 berhasil menstanakan gagasan puncak nada. Kode segitiga tunggal datuan, segitiga pertama sinar. Artinya, kuasa dirangkakan oleh Tuhan. Pikiran yang pansus harus keluar. Kembali ke jiwa murni merdeka yang salah diartikan Barat, liberalisme. Ya, oleh karena itu kita menghadapi tantangan yang penuh hebat ke depan. Kalau tidak seperti apa yang diharapkan oleh Pak Agung Adi Upayana, etika kita, moral kita, jangan kita udah secara pembangunan sudah karena moralitas ini selalu berputar begitu. Perlu pengkodaan. Kondisi ideal di Mahabhadra Sandi. Di istana Bajrabumi kebertimaan dunia. Lompatan fase jadi dalam 3 fase triloginya. Yang pertama saya menerbitkan, tapi bukan sasaran untuk khayal alami. Saya mencoba, Bajra Sandi juga nada menerbitkan, amatiran begitu. Saya mencoba mengangkat ini sanggar supaya bisa bertumbuh berkembang. Trilogi 1, perguruan ke Pranajiwa, itu sebelum program Mahkota. Seni, di mana sebagai imen-imen, kondisi ideal ngayah begitu, seni persembahan, menggali milik sendiri, pelestarian yang kreatif. Jangan diasosiasikan dengan pelestarian saja. Tapi kita tidak bisa untuk dibawa ke depan. Itu penting, tetapi puncak-puncak peradaban itu, seni itu kan bisa ditarik ke depan. Oleh karena itu kita perlu kreatif. Teater gong gending seadanya, Panadang Masa Kartika, itu karya pertama Bajra Sandi lahir. Yang mendorong Bajra Sandi lahir harus ada komunitas. Yang kedua, trilogi reinkarnasi budaya, teater total, kuantum, ingsun, aku, Garuda, Pancasila, sudah menyetuk tataran politik, yang dimana saya sebenarnya awam sekali. Tetapi inilah yang mengajari saya. Jadi program ini untuk kesempatan ruang saya belajar. Pak Karanegong, goncangan dunia baru. Kemudian menjadi hologram dunia baru, gong hologram, seni sains. Sebagaimana Abel Kenap ke depan memunculkan seni, bukan sains, tetapi seni sekaligus sains. Muncul kontradiksi-kontradiksi baru, jelas itu pemunculan pemikiran-pemikiran baru, apalagi yang nyentrik begitu, jelas ini ada gegodannya berat di Arab.
perlu rekonfigurasi baru. Coba kita berangkat dari akar, api, geni, kula. Kundalini desa akan membuka atap dunia, di mana aksaranya 2 ang, ah, itu napas kita. Nah, inilah yang membingkai linguistik seluruh pemahaman kita tentang masa depan, yaitu idealnya. Rekonstruksi dan reinkarnasi budaya memeriksa faktor kegelapan dan gangguan. Trilogi 3, suprasasi supradunia. Saya melihat bahwa artefak-artefak kita dari merdeka itu sudah luar biasa, perlu dimaknai dan dikembangkan, dijadikan supradunia. Lompatan pas terjadi di zaman genting yang sangat menentukan. Fenomena holografis membuat kita semua menyatu bekerja bersama, kerjasama holografis, panduan keseluruhan dalam keselarasan, segera mengantar kita lebih jauh masuk ke struktur luar biasa dari kenyataan. Negara hadir pada kekuasaan besar dunia. Generasi emas harus mampu menciptakan lengkung meridian kedaulatan langit negeri surga bumi. Upaya menembus jantung pencapaian besar di masa depan sempurna. Mahayuga, sabda telah menjadi daging bumi berpindah kenaikan. Perkawinan mistik negeri. Itu saya punya pola sebenarnya, saya ingin katakan bagaimana itu terjadi fenomena-fenomena itu dalam keterhubungan musik linguistik. Ada konsep yang sangat pelong selendrohan ini, perkawinan musik negeri. Apa bisa ini dijadikan objek sebagai penelitian? Nah, di sini akan teruji kapasitas kognitif manusia sekarang atau manusia kita dengan manusia dunia. Kapasitas kita harus belajar lebih banyak. Menarikan impian-impian cerdas menjadi realitas. Menabuhkan seluruh disiplin ilmu, membangun harmoni baru. Simpulan, seni sains, paradigma baru, pelembagaan supra-ideal. Berangkat dari konstruksi pemikiran yang terangkat setelah 30 tahun Bajra Sandi dan 20 tahun program Mahkota 7 Abad Bhinneka Tunggal Ika menjadi Maha Bajra Sandi dalam semadi musik. Nada asali Tuhan Yang Maha Esa memunculkan kuasa pengetahuan kesatuan integral. Ini sebenarnya DNA daripada, kalau boleh saya sampaikan, Pancasila Krama dan Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana diciptakan proses-proses ini dengan napas 2 yang dihurufkan ang, ah, kemudian apa itu menjadi dua yoga, menjadi bagaimana yang 2 ini dalam bahasa Bali cecek dan bisa dihilangkan, lalu ketami huruf A adalah proses penciptaan supaya kita kreatif menanggapi masa depan. Jangan itu kalah, kalau itu ya kita keteteran di jalan. Kesatuan integral mengungkap berbagai ragam tarka-tarpana saji, paradigma baru, persajian taksonomi negeri surga bumi, lengkap dengan sensasi sistematik baru, gelar kalpana, strategi episteme dari para dangguru, profesional pendalaman sempurna, garba emas, reparadigmatisasi pendidikan akhir, kaskara manusia unggul, penyucian kita dan pendidikan kita. Dengan sendirinya kita berharap bersama beliau-beliau yang sudah duduk sangat strategis bersama kita memikirkan. Tanpa kebersamaan kita masih menghayal. Jalan Kaskara Manusia Unggul merujuk diperlukannya jalan mengolah potensi-potensi yang ada secara hasasi, secara dasar pada diri anak-anak kita, mulai dari Garba. Garba Emas telah mengantarkan Bajra Sandi pada capaian programnya yang spektakuler. Itu sensasi media, koran, saya ikuti saja. Maha Bajra Sandi dan Gong Pakaranenya
bagai pikiran dan otak selalu terjaga dalam semadi gending, membangun hidup, memberi alternatif-alternatif baru. Tugas konsentris kebangkitan upaya memingit benih SDM usia dini melalui pendidikan Garba Emas Kaskara Manusia Unggul. Merdeka Belajar, Mahardika Utamalah. C. Restrukturisasi integral formal berkenaan dengan kebijakan yang menginisiasikan profesionalitas kedalaman serta kemunculan tindakan kontinum besar kebangkitan dari tingkat dasar hingga puncak, dari tudung akar hingga kutub bermekar. Kini mereka menyusun kembali struktur narasinya dalam bentuk sintesis hipotesis sensasinya yang terdalam. Signifikansi arti suksema, esensi solusi atasnya bisa digunakan kepentingan filsafat yang luas. Yang kedua, filsafat lokal Bali telah lahir. Kita memerlukan semua ini selamat berjuang. Gelar Kalpana Episteme. Ini peristiwa besar di kampus Universitas Udayana. Inilah rohnya Bali. Kemudian gerbang istana terbuka dengan sendirinya. Inilah rohnya Nusantara Indonesia Puncak. Dan ini milik daripada revolusi kemerdekaan Indonesia yang menjadi milik kita semua. Jembatan emas dialog puncak bersama pusat menembus jantung pencapaian besar di masa depan sempurna. Saya teruskan lagi sedikit. Windu Sanggara, entropi penghancuran dan klimaks budaya spesies baru merupakan paradoks siklus zaman besar. Ruang waktu ini juga memerlukan konsentris besar. Gelar Kalpana Episteme mendambakan kelahiran filsafat baru. Adakah nada-nada asali Tuhan terhubung dalam cipta gerak atau silang mistis kontemporer dalam semangat jiwa ketuhanan yang Maha Esa, atau terserap kembali dalam upaya melengkapi kaidah eugenika, evolusi maupun revolusi perkembangan genetik manusia baru dan unggul. Subjek pengamatannya yang sempurna atas objek program lompatan manusia dewa, mengajari DNA-nya sangat menarik untuk bahan kajian untuk suatu konsentris besar sebagai yang dicanangkan, atau sebarannya merasuk ke dalam struktur-struktur yang lebih luas, instansi, institusi, intensi dalam membangun otonominya. Kerjasama holografis merekomendasikan Pancasila Krama, jalan Pancasila yang sistematik. Reparadigmatisasi pendidikan akhir, merdeka belajar, determinasi tugas bergantung pada aplikasi nada cipta, angka kunci, dan semangat juang. Jangan kalah, sempurnalah. Kerjasama holografis melalui 3 jalur utama, instansi, pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota, dan kedua, institusi pendidikan, riset, universitas, UNUD, UNHI, UHN, Sugriwa, ini dulu kita 3 universitas dulu, nanti kalau dirasakan manfaatnya berkembang, silahkan. Dari 1 menjadi 3, 3 menjadi 6, 6 menjadi 12. Berputarlah masa depan kosmologi kita. Buana Alit, Buana Agung. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung Sumhadi, itu teman saya yang mau meluangkan waktunya untuk membantu. Universitas juga. Ketiga, intensi. Nah, ini yang tidak biasa. Genikula amerte ring kundalini. Akar desa otonom. Berarti setiap hak asasi manusia, dia berpayung kepada Tuhan. Tuhan pribadinya ada di dalamnya. Dan payung bersama ini harus dibukakan. Ini akar desa otonom yang harus dibangun di desa-desa. Dari diri yang paling kecil. Buddha Keling 2000 sudah diturunkan programnya, itu ada Manca Desa yang mempertahankan dan juga mendukung pusat sentral Buddha Keling yang berada di bawah Perai Gunung Agung. Itu di sana ada Sasana Sastra, Situ Soma, ada Kakama Yanyikan dan
ke negara Kertagama belum dibaca tuntas. Mas Desa Mas Ubud Yanya mengambil inisiatif 2010 ini Tantra Yoga. Ketika Sadguru Tantra Yoga Siwa Yoga turun ke dunia, peradaban besar masa lalu, dan kita warisi sampai sekarang. Jadi Mas sudah mengambil tahun ketetapan 2010. Mereka sudah datang pada kita, bagaimana programnya kedua? Wah, ini kita masih intensitas yang sebenarnya kami berharapkan birokratlah hadir menyambung ini ke depan. Seberapa kemampuan kami hanya keluarga. Tidak, tapi tunggu dulu. Nah, sekarang kita jawab apa keinginan beliau bersama Tenagong Arido Peyaman dengan sendirinya, dan juga mengembang untuk kita bersama semua. Bongkase sekarang ini sudah sejak pertama tahun 2000 sudah pertama beliau di sini sudah Ide Bagus Mahardika, itu luar biasa, beliau turun dan memimpin. Silakan, beliau punya ide-ide gagasan untuk ke depan. Sapni yang saya durus yang sementara beli makan pin niki. Beliau nedunang peranda Aji ide, luar biasa turun wenten seperti langit, wikan dalam balang bongkasin kasur luar biasa. Saya pernah mengikuti ceramah beliau waktu pertemuan datang dalang se-Nusantara ngeb nih ke Gumine. Bagaimana artikulasi? Ya, katakanlah metafisik, kita belum tahu kok menggetarkan sudut-sudut dan di sana terdengar. Nah, kalau sekarang dengan elektronik mungkin sudah apa itu sejalan. Nah, ini bahan untuk kajian kita. Dengan tidak mengecilkan arti desa lainnya yang telah mengambil peran mewujudkan Bali Batari Windu konsentris besar. Suprasasi, supradunyasasi. Webinar 2021 silahkan dilanjutkan untuk masa-masa yang lebih dekat. Ini saya sudah buat bagan kerjasama holografis deklarasi langit biru instansi institusi intensi istanaku yang Maha Esa menuju 45. Ini sekedar kemampuan, dengan sendirinya perlu pemikiran-pemikiran yang lebih tajam, lebih cerdas dari teman-teman di akademia. Dengan sendirinya ini gambaran daripada subjek kita, subculture-nya. Ini ada aksara pertemuan di Selaning Lelate itu tadi sudah itu membahasakan itu. Dan bagaimana suka rencana besar Tuhan, karena kami juga kemampuan sangat terbatas. Inilah bahasa kami, suprasasti, itu kita punya teks Indonesia Merdeka, dan Hari Merdeka ini angka luar biasa. Soekarno, saya percaya sama mistik angka, memberi harapan ke depan. Itu sudah dimulai dengan itu. Tidak boleh kita hentikan ini, ditaruh di rak saja. Tahun 2020, nah sekarang momentum ini kita dapat takdir, ketetapan untuk maju. Jadi kita peringati Moran. Tadi sudah digambarkan juga bagaimana suasana ini bertaruh teduh dan sebagainya. Ini tidak bisa dianggap, ini harus dipelajari secara mistik barangkali, mistik angka. Angka-angka itu bermain. Dari otentik, ya kita manusia-manusia di sini ya manusia otentik, saya kira Manwantara 7. Setidaknya kita yang mencerap atau kita dicerap oleh semesta. Nah, sampai 2045, bentangan sangat panjang. Umur kita sangat pendek, tapi apa yang terbaik harus kita lakukan. Ya, nah lalu phrase-nya, di kolom pertama kreativitas seni, di tengah pengetahuan paradigmatik dan upaya pelembagaan. Kerjasama holografis, 3 jalur instansi sudah dilakukan, instansi dan intensitas, kemudian percaturan dunia timur barat menunggu kita, kata Bel. Ya, sekian. Ampura banget nih kirang rangkung untuk meningayang Pak Tegel ampura yang niki berpanjang-panjang karena saya perlu disampaikan niki wonten anu akidik Sumatera dumadak wonten pikenane. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om.
Matur suksemo Ratu Haji atas pemaparannya sudah luar biasa. Titiang sebenarnya kepingin motong, tetapi rasanya susah karena memang alur berpikirnya nyambung terus. Dan apa yang disampaikan ini sebenarnya memang sangat abstrak, dan bagi Titiang sendiri jujur saya katakan sulit sekali memahaminya. Kalau orang budayawan yang dibekali oleh filsafat yang tinggi, saya kira tidak masalah. Nah, jadi satu hal yang mungkin perlu saya garis bawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Tua Haji Buniki sebenarnya sangat bagus sekali dalam rangka pencerahan budaya Bali ke depan. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan perkembangan budaya di Eropa, sebenarnya ini kan kita berangkat dari apa yang disebut dengan kosmosentris, kemudian dia berkembang menjadi teosentris, dan akhirnya sampai kepada antroposentris. Sehingga tiga penjamanan ini bergulat dia untuk menemukan jati dirinya masing-masing. Barangkali begitu juga yang terjadi di Bali, sebagaimana yang dipaparkan oleh Tua Haji dengan kasus Bajero Sandi itu sendiri. Saya kira ini sangat menarik, dan karena waktunya lumayan ini saya tidak memberikan ulasan lagi, karena di keju ini ada kesan dari Bapak Dirjen Kebudayaan, tetapi beliau tidak ada konfirmasi katanya. Saya lanjut saja sekarang kepada tim penanggap. Ada 6 penanggap yang sudah konfirmasi. Jadi mohon yang memberi komentar ini singkat tapi jelas, karena waktunya masih lagi sekitar 45 menit. Saya mohonkan penanggap yang pertama dari yang terhormat Rektor HIN Gusti Bagus Sugriwo, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Gusti Ngurah Sudiano MSI. Silahkan Pak Prof. Halo Pak Prof. Pak Prof. Sudiano, apa ada di room? Barangkali supaya jangan terlalu banyak jeda, saya lanjut saja kepada penanggap yang kedua. Dari perwakilan institusi UNHI dan Pasar, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sukeyase M.Hum. Silahkan Pak Prof. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Prof. Pertama-tama yang sampaikan rasa hormat kepada Ketua Haji Kaktiang Granoko, kemudian pada Ibu Cok, Saudara Juniarte, Bapak Agung Dwi Payana, Saudara Tagaledi, sahabat saya, terus Gusti Ngurah Yogo, putra-putri beliau, tentu Tuabri Tua Haji Granoko. Tentu juga ada kepada teman-teman yang lain, tidak bisa yang sebutkan satu persatu, yang to the point saja karena waktunya sangat singkat. Saya sendiri mulai menaruh hormat kepada ide Granoko dari tahun 1980 ketika saya malu kuliah di Fakultas Sastra jurusan Sastra Jawa Kuna. Secara intuitif saya merasa menangkap tanda kutip ide-ide beliau, tetapi sulit sekali melogiskan. Saya senang menonton
pagelaran-pagelaran yang beliau sampaikan, kayak pesan filosofis, nilai seni yang sangat tinggi, filsafatnya sangat tinggi. Oleh karena itu, saya menugaskan seorang mahasiswa saya untuk mempelajari pemikiran-pemikiran beliau. Ialah ada Gusti Ngurah Yogo Semadi. Di antara sekian mahasiswa yang menaruh perhatian seni, baru Gusti Ngurah Yogo Semadi saya pandang memiliki kemampuan yang lebih di bidang seni karena memang seorang seniman untuk menangkap ide-ide beliau dituangkan dalam bentuk tanda kutip karya ilmiah, dan itu telah berhasil dituangkan dalam bentuk karya tesis dan disertasi. Walaupun begitu, tentu masih banyak lubang dari karya-karya yang ditulis oleh Gusti Ngurah Yogo Semadi terkait dengan menangkap keholistikan ideogranoke, ya, empirik, rasio, supranatural, itu yang tentang aspek supranatural. Yang saya sendiri, seperti Pak Edi katakan, merasa kecil ketika berbicara dengan beliau, apa sih yang beliau maksud. Sama ketika saya mendengarkan ceramah-ceramah Perbagus, meloncat-loncat tadi, beliau juga mengatakan pikiran beliau, tapi sungguhnya itu terstruktur, tapi strukturnya sangat makro. Sangat makro, ya. Saya sudah membaca tulisan beliau yang tadi ditampilkan, itu sudah berulang, konsep-konsep yang sangat supra, itu menggetarkan saya, tapi ya saya tidak bisa membahasakan kembali. Ini kita membutuhkan teman-teman yang bisa membahasakan. Seperti tadi saya kagum dengan Ibu Cok, Sawitri, dan Juniarto, tampaknya sudah menangkap ide-ide beliau gitu. Saya sebelumnya tidak sampai di situ. Nah, tadi satu sepintas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Agung Dwi Payana situ, dan saya sudah mendapat semacam kesimpulan bahwa kita di Bali, ya, tradisi pendidikan, model pendidikan yang integral. Yang integral itu kurikulum manusia Bali sehingga mewujud menjadi manusia raja atau manusia dewa sebagai manusia awatara yang nanti membawa tadi disebutkan oleh Saudara Juniarto, istilahnya apa? Karya Yuniarto tadi, keindahan semesta, gerakan kesadaran itu menarik. Nah, tentu dalam konteks itu perlu disusun kurikulum manusia Bali yang integral itu, yang basisnya seperti saya baca di tulisan-tulisan beliau itu adalah yoga. Tingkah laku keseharian manusia Bali itu yoga. Semestinya yoga. Yoga dalam arti luas. Tadi Pak Agung Dwi Payana itu nyastranya jangkep, sesananya jangkep, baktinya jangkep. Tantra, nah ini aspek tantra sangat kental dalam wacana-wacana beliau Ideogranoke. Ini yang harus diformulasi sedemikian rupa sehingga kita punya generasi menjadi betul-betul manusia raja, berkarakter, tadi disebutkan oleh Ideogranoke, berkarakter.
guna widya, guna karma, gitu. berkarakter memiliki ilmu pengetahuan profesional yang kemudian bisa ditransformasikan dalam dirinya menjadi manusia berkarakter raja atau manusia madawa. Terus kerja profesionalnya ini betul-betul melahirkan master-master, gitu. Master-master di berbagai bidang, gitu, di berbagai bidang. Bali kan keunggulannya agama menyatu dengan seni budaya, gitu. Satyam Siwam Sundaram, gitu. Ini yang harus diolah sedemikian rupa dalam kesatuan ide, gagasan, perilaku kita ke depan, sinergi antar para praktisi, antar perguruan, sehingga betul-betul Bali menjadi center peradaban. Yang menangkapnya itu, gagasan beliau itu telah terpetakan secara makro. Cuman sekarang kan kita perlu tahapan-tahapan mikro yang lebih real, bagaimana yang makro ini dikerjakan tahap demi tahap. Nah, kita di Universitas Hindu Indonesia, ini yang kita inginkan, gitu. Kader yang bisa menjembatani pemikiran beliau, dan kita seperti yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya, mengundang ada yang mendampingi beliau menyampaikan ide-idenya ke mahasiswa kita dan juga ke dosen-dosen kita, sehingga ya terbangkit, terinspirasi, tidak tidur dalam kenyamanan akademik. Itu ya mungkin yang bisa yang sampaikan pada kesempatan ini, dan saya memang betul-betul mengambil inspirasi dari kerja beliau yang tidak mengenal lelah untuk membuatkan tulisan-tulisannya itu. Tapi tulisan-tulisan beliau ini bagi saya sendiri, walaupun telah dibaca masih sangat abstrak. Walaupun saya telah membaca Upanishad, tapi kok sulit sekali. Pada bagian-bagian tertentu saya bisa. Secara intuitif saya menerima konsep-konsep beliau. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Mangku Wayan Sukoyaso yang luar biasa. Tampaknya Pak Prof aja sudah susah juga menerima, jadi abstrak gitu. Mungkin juga sama susahnya ketika saya membaca bukunya Pak Prof tentang Dharma Sunya Upanishad Jawa Kuna juga. Wah, ini susah juga, ini abstrak juga. Ini orang-orang yang beginilah sebenarnya yang kita butuhkan untuk membuat pencerahan di dunia Bali, di jagat Bali ini. Jadi ini perlu ada yang mentransmisikan ide ini kepada generasi muda sehingga paham gitu. Kalau hanya berada pada tataran abstrak agak sulit gitu. Ya, itu barangkali. Saya lanjut pada pada penanggap yang berikut. Mungkin Pak Prof Sudiano sudah ada di ruang Zoom. Pak Prof, tampaknya belum ada. Saya lanjut saja kepada perwakilan institusi UNUD. Ini diserahkan kepada Koprodi Sastra Bali. Yang terhormat Bapak Dr. Suwardiano. Silakan Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak Tagaledi. Saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Wayan Suwardiano yang belum bisa mengikuti acara webinar kita pada hari ini. Beliau kemudian menugaskan saya untuk memberikan apresiasi atau tanggapan terkait dengan jalannya diskusi yang telah kita lakukan bersama dari pagi hingga siang hari ini.
Sebelumnya yang terhormat Bapak Ana Agung Ari Dwi Payana yang telah membabarkan sari-sari pengetahuannya kepada kita bersama tadi tentang proses penciptaan manusia unggul, lalu dikaitkan dengan konsep-konsep pemikiran Ratu Aji Dowayan Oke Granoke, dan kedua kepada guru saya Bapak Idowayan Oke Granoke yang tidak pernah lelah begitu ya untuk memikirkan keindonesiaan, termasuk juga Bali sebagai pusat epicentrum kesadaran, dan desa ya, desa Adistana. Kemudian hal itu semua diwujudkan dalam laku di kehidupan keluarga, dan ini sesungguhnya sangat menginspirasi kita bersama. Tadi di bagian pamungkas apa yang Ratu Aji Dowayan Oke Granoke sampaikan kepada kita, beliau menekankan bahwa umur kita sesungguhnya pendek, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Jadi secara tidak langsung sebenarnya Ratu Aji Oke Granoke mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya persoalan durasi ya, tetapi pada saat yang bersamaan juga adalah prestasi. Jadi sejauh mana setiap insan di negeri ini ya ingin berkontribusi untuk negerinya yang sedang bangkit. Dalam hampir setiap tulisan-tulisan yang ditulis oleh Ratu Aji Dowayan Oke Granoke, selalu ada kutipan di bagian manggala atau pembukaan tentang Puspamala Pusara Anak Bangsa. Jadi semacam persembahan dari anak negeri yang melihat negerinya sedang bertumbuh dan bangkit untuk mencapai puncak-puncak kemajuan. Nah, dalam amatan saya sebagai salah seorang murid yang kebetulan sempat beliau ajar di mata kuliah semantik kala itu, dan termasuk juga sempat mengikuti berbagai aktivitas di Sanggar Perjuangan Mahabajra Sandi ya. Jadi Idowayan Oke Granoke ini adalah figur ya yang selalu menempatkan Indonesia itu sebagai orientasi berpikir dan apa yang beliau bisa kontribusikan. Nah, oleh sebab itulah kenapa kemudian kita banyak sekali bisa membaca misalnya Pancasila Krama ya, bagaimana kemudian menjadikan Pancasila itu sebagai laku hidup ya, sebagai tindak lanjut dari penggunaan Pancasila sebagai dasar negara kita. Di samping itu juga Ratu Aji Dowayan Oke Granoke tidak pernah berhenti memikirkan misalnya apa sesungguhnya makna yang ada di balik dari 17 Agustus tahun 1945. Jadi 178 45 itu terus-menerus menjadi pusaran pemikiran beliau begitu ya. Jadi ada semacam usaha untuk melakukan pembobotan, reinterpretasi atau pemaknaan baru terhadap apa yang sesungguhnya sudah diletakkan oleh para founding father kita. Dan ini bagi saya tidak banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Nah, di luar itu Ratu Aji Dowayan Oke Granoke juga sangat berkonsentrasi pada Bali ya. Bagaimana kemudian ilmu-ilmu Bali itu bisa memiliki kesejajaran, berdiri sama tinggi dengan ilmu-ilmu Barat seperti itu. Jadi Ratu Aji Dowayan Oke Granoke sendiri tidak membedakan dikotomi antara pengetahuan yang lahir di Timur dan di Barat. Jadi konsep ini beliau manifestasikan dengan istilah para sakti maya ya. Jadi pengutuban antara Timur dan Barat. Oleh sebab itulah kenapa kemudian kita sering sekali mendengar istilah seperti seni sains fondasional. Jadi seni yang mengakar pada sains atau rasio, tetapi juga tidak menghilangkan aspek-aspek estetika dan rasa di dalamnya. Nah, termasuk juga saya lihat sendiri bagaimana beliau juga di dalam ranah keluarga melalui Sanggar Mahabajra Sandi ya memanifestasikan 3 adagium hidup ya yang bagi saya ini merupakan kurikulum belajar Mahabajra Sandi, termasuk juga barangkali bisa diterapkan untuk menjadi satu
pola begitu ya, kurikulum sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Jongari, termasuk juga Pak Prof. Sukeyase tadi ya. Bagaimana kemudian di dalam ranah keluarga dan penggenahannya melalui Mahobajra Sandi, ada 3 adagium hidup yang selalu Granoke letakkan, yaitu musik, linguistik, dan mistik ya. Jadi musik ini beliau namai sebagai Yuga Nada Kalpa atau gong goncangan dunia baru yang beliau rekonstruksi sendiri bagaimana kemudian gamelan-gamelan itu ya, gong gede itu kemudian termanifestasi menjadi pakarane ya. Jadi musik yang memang bisa meruat atau menyucikan ya berbagai kekotoran, terutama yang disebabkan oleh kekotoran vibrasi pikiran ya. Dan melalui musik inilah sesungguhnya dalam banyak hal Ratu Aji Oka Granoke melihat matematik pada saat yang bersamaan begitu. Jadi di musik itu kelihatan matematik, perhitungannya. Mulai dari 1, 7, 8, ngewindu dan seterusnya, bisa menjadikan amerte, kemudian mengubah menjadi wisya dan seterusnya. Jadi musik ini adalah sumber inspirasi dari seorang figur Wayan Oka Granoke yang kemudian kita dengarkan tadi banyak memecah telur kosmis, misalnya 178 dalam perbincangan kami itu dilahirkan dari proses kreatif di dunia musik Yuga Nada Kalpa ini, gong goncangan dunia baru. Bagaimana kemudian musik kembali kepada fungsi utamanya, yaitu dengan keeufonikannya berhasil meruat ya, menyucikan batin manusia sehingga kemudian mencapai kesadaran. Jadi apalagi kemudian dalam musik ini beliau memberikan kesempatan sepenuhnya kepada anak-anak ya. Jadi yang masih murni ya, jenyana lumeng kadiangan yang aditya. Jadi dalam amatan seorang Wayan Oka Granoke, anak-anak itu adalah matahari yang baru terbit dengan pancaran sinar kemurniannya. Nah, di titik inilah kemudian saya kira anak-anak yang belajar musik itu di samping mempelajari seni termasuk juga matematis, dan ini adalah adagium pertama yang diletakkan oleh Granoke di Mahobajra Sandi. Kemudian yang kedua dari segi linguistik, Ratu Aji Oka Granoke kita ketahui adalah seorang linguis sesungguhnya ya. Jadi dalam penelusuran saya terhadap kekaryaan Granoke di bidang linguistik, Ratu Aji Wayan Oka Granoke adalah peneliti linguistik mikro yang sangat penting dalam sejarah perkembangan linguistik Bali. Misalnya buku morfologi bahasa Bali, kemudian sintaksis bahasa Bali kuna, ya, dan kamus bahasa Bali kuna, itu semuanya lahir dari proses pembidanan yang dilakukan oleh Granoke bersama timnya ketika dulu itu aktif menjadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya, tentu bersama gurunya yaitu Bapak Profesor Dr. Igusti Ngurah Bagus. Jadi Granoke adalah seorang ahli linguistik sesungguhnya yang meskipun ada kosakata atau istilah-istilah baru yang beliau coba rakit untuk mewadahi pemikirannya, karena baru kemudian kita memang memerlukan waktu untuk bisa menangkapnya. Jadi ketika kemudian di Barat misalnya ada proses Renaissance sebagai proses pencerahan, Ratu Aji Wayan Oka Granoke dengan potensi linguistiknya membuat satu istilah prabasyan ya. Praba itu artinya sinar yang cemerlang, syan itu ya santa smerti, jadi kesadaran yang cemerlang begitu untuk mempelajari teks-teks kita lalu kemudian mengaktualisasikannya di dunia yang lebih modern. Jadi linguistik ya itu menjadi topangan warna tersendiri sesungguhnya dalam pencarian Wayan Oka Granoke. Beliau sendiri mengistilahkan ya linguistik ini sebagai tarka wiyakarana paramahguhya. Jadi proses pencarian bahasa yang menuju sempurna.
Bahkan di dalam diskusi-diskusi teraktual yang sempat saya lakukan dengan Granoke, dengan fondasi keilmuan di bidang linguistik yang berurusan dengan tata bahasa, Idowayan Oke Granoke sesungguhnya ingin berkontribusi dalam tata dunia. Jadi ada tata bahasa, kemudian tata dunia. Dan di sisi lain, ini gerakan ini seperti yang disinggung oleh Bijun dan Mocok tadi, aspek potensi kelinguistikan Granoka inilah yang kemudian kita mengenal adanya satu program aksara mahkota yang disebut dengan Gerbek Aksara Persada ya. Jadi kelihatan sekali di samping musik, beliau juga mewarnai pencariannya dengan aspek linguistik yang sebenarnya kita banyak mandang dalam urusan yang struktural. Nah, kombinasi musik dan linguistik ini sesungguhnya adalah jembatan atau perantara agar kita sebagai manusia berhasil mencapai mistik, union mistika. Jadi mistik bukan hanya dalam konteks kesaktian dan kesidian seperti yang sangat satir disampaikan oleh Bijun tadi, tetapi mistik adalah proses untuk melakukan pemanunggalan dengan Tuhan sebagai seru sekalian alam. Begitu. Jadi dalam banyak hal kita mendengar misalnya megambel ide meyoga dan mesolah ide meyoga. Jadi dalam aktivitas bermusik ya, beliau beryoga dan termasuk juga dalam aktivitas menari juga adalah bagian dari yoga. Nah, kalau kita cermati kata yoga berasal dari akar kata yuj yang artinya pemanunggalan. Jadi pemanunggalan antara manusia sebagai tempat dari percik terkecil Tuhan dan terus-menerus ingin bersatu dengan Tuhan melalui berbagai caranya. Sama seperti aliran air ya yang dari puncak gunung kemudian ingin bertemu dengan samudra yang maha luas. Demikian pula udara yang ada di dalam bambu setiap malam, siang dan malam selalu ingin untuk bertemu dengan udara bebas. Dan itulah dalam amatan saya figur dari seorang Idowayan Oke Granoke, ya tempat belajar, ya menempa diri dan sekaligus juga memupuk nilai-nilai welas asih ya dalam jernih pikiran, tutur kata dan laku hidup Granoke, nilai-nilai Sutasoma itu mewujud sepenuh-penuhnya. Terima kasih Pak Tagaledi. Baik, terima kasih atas masuknya. Kalau boleh saya garis bawahi dari dua penangat tadi bahwa Aji Wayan Oke Granoke itu kita bisa anggap sebagai the creative minority. Jadi beliau itu adalah orang yang minoritas, tapi kreatifnya luar biasa yang bisa menggoncangkan dunia, terutama dalam dunia seni. Itu barangkali intinya yang disampaikan oleh penangat. Saya lanjut juga pada penangat yang berikut, yang terhormat Rektor UHN Gusti Bagus Sugriwo, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Gusti Ngurah Sudiano MSI. Silakan Pak Prof. Om Swastiastu. Om nama sidang. Matur semua adalah kami hormati Idowayan Granoke, demikian juga pada narasumber dan Agung Ari Pipayana dan yang lain. Minta maaf tidak bisa secara tuntas mengikuti santukan wau enten melantik pejabat sareng PNS, enten pemeriksaan dari Dirjen masalah beasiswa, enten akreditasi prodi bahasa Inggris, makanya termesti dayang sepenuhnya mengikuti. Walaupun demikian kami dapat
menyimak dari pertemuan waktu Wayan Greenough datang ke kampus, dan di dalam webinar ini juga bisa kita bedah, posang pun bedah, pun api pekayunan di Wayan Greenough. Kalau kami dari kampus melihat Wayan Greenough ini adalah orang langkai, susah dicari padanannya. Karena dari sisi ide, kemudian inovasi, pemikiran-pemikiran, memang di luar jangkauan orang biasa. Beliau adalah orang di luar orang biasa, jadi luar biasa. Pemikiran beliau susah sekali diterjemahkan oleh orang-orang yang level atau dimensi pemikirannya masih sederhana. Susah diterjemahkan, tetapi mudah untuk dirasakan apa yang menjadi ide, lalu cetusan-cetusan pemikiran beliau. Seperti halnya pada webinar ini, beliau bagaimana Pancasila, negara, membangkitkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila kembali, bahkan abad ke tahun ini ingin bagaimana mencapai generasi emas. Kalau tiang lihat ini seperti lahirnya amputan tular yang kedua gitu, di zaman ini. Kalau amputan tular meramalkan tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ini yang akan bisa menjadi jembatan dasar negara Republik Indonesia. Kalau beliau, Wayan Greenough, meramalkan, kalau tidak salah saya menanggapi, bagaimana Pancasila ini bisa melahirkan generasi emas di tahun 45. Karena tanpa Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, dan itu bisa diikuti oleh semua, maka Indonesia ini susah sekali nanti bisa aman. Kalau tidak aman, maka bagaimana bisa melahirkan generasi emas. Dan pemikiran-pemikiran beliau, pemikiran-pemikiran besar itu, yang sudah pernah disampaikan, dan ini saya lihat karakternya sangat kuat, sangat kuat. Beliau mempunyai pendirian yang kokoh kalau saya lihat. Kalau bahasa sastrawannya seteguh gunung, seteguh karang. Beliau ini kuat sekali pendiriannya. Jadi punya identitas sendiri. Beliau mempunyai pemikiran-pemikiran revolusioner kalau saya lihat seperti itu. Jadi sangat bisa memandang masa depan. Apa yang akan terjadi dengan berkaca pada masa lalu. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa pendidikan, jika pemikiran beliau itu bisa lebih banyak diterjemahkan ke dalam
bahasa pendidikan, maka anak-anak kita ini tidak hanya bisa dia meramalkan hari ini, tetapi mereka sudah dibentuk untuk menentukan masa depannya. Jadi pemikiran beliau ini sungguh luar biasa, dan kami mengucapkan syukur karena satu-satunya orang yang bisa mempunyai pemikiran yang revolusioner seperti ini baru kita lihat, yang tidak pernah berhenti dan terus-menerus ada pada dirinya Idowayan Grenoke. Itu yang dapat Titiang sampaikan, Pak. Terima kasih. Semoga webinar ini banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Jangan akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi. Semua. Terima kasih Pak Prof atas maafnya yang luar biasa. Jadi apa yang Pak Prof sampaikan itu, makanya saya berikan istilah Idowayan Grenoke itu sebagai the creative minority. Jadi orang yang langka gitu. Itu saya kira saya setuju Pak Prof. Bagus sekali ya. Saya lanjut dulu karena dikejar waktu. Mohon dari perwakilan Desa Muluk, Bapak Nyoman Bagiarte. Silakan Pak Nyoman. Halo Pak Nyoman, apa sudah bisa join? Oke, mungkin Dumun Pak Prof, sedurung Pak Nyoman, Titiang membuka jalan Dumun untuk apa sana desa. Karena tadi ada bisikan dari Idowayan bahwa 3 lembaga institusi kampus sampun terwakili sakimawon desa durung desa para desa. Niki Titiang memperkenalkan beliau Pak Nyoman Bagiarte adalah sosok penglingsir saking mundu. Beliau sudah berjuang 32 tahun memperjuangkan Danau Tamlingan. Begitu. Niki yang tarakan adalah ilmunya niki adalah hologram di tingkat desa. Bagaimana wacana Satkertih Nangun Bali niko, salah satunya adalah warna hutan harus dilestarikan. Sehingga dari hutan yang lestari memunculkan menjaga air, bagaimana pariwisata tanpa air. Nah, nanti beliau akan berbicara tentang konsep-konsep buano, konsep-konsep Panco Mahabuta, bagaimana pemeliharaan alam ini sehingga terwakililah desa para desa. Ini untuk waktu Pak Nyoman Bagiarte, penglingsir Titiang saking munduk Aris. Tinggi, selamat siang. Selamat siang, Om Swastiastu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titiang dari Bali Utara, dari Desa Munduk. Pada tahun 1992, kami mencoba mengembangkan desa wisata di sana pertama. Kemudian kami mulai membaca laporan-laporan internasional, diantaranya ada Cheshire Report. Itu di mana Cheshire Report itu menganjurkan Indonesia mengembangkan pariwisata, mulai dari Jakarta, Jawa Tengah, ke Bali, dan sebagainya. Di dalam studi itu disebutkan, hati-hati tourism itu adalah drainage, pemeras alam, terutama air dan tenaga listrik. Karena tourism itu adalah consumption center, ya. Jadi pasti dia akan habis itu air dan sebagainya. Nah, sejak tahun 92 kami mengamati hal itu
mulailah air berkurang, mulai sawah-sawah banyak yang tidak dapat air, mulai desa bertengkar soal air dan sebagainya. Dan juga ada laporan bahwa hampir semua danau di Bali keracunan karena karena ada polusi bahan kimia, karena di sekitar danau ada farming, perkebunan sayur dan bunga-bungaan. Di samping itu, oleh karena perencanaan, saya kira zoningnya tidak beres di Bali, sehingga danau itu dikurung oleh warung-warung perumahan-perumahan, sehingga semua hasil buangan rumah tangga itu juga jatuh ke danau. Sehingga menurut laporan dari Dr. Kartini, semua danau sudah keracunan, khususnya danau Beratan dan danau yang di Kintamani, Batur. Nah, tinggal sekarang yang masih setengah bersih adalah Buyan, yang masih bersih sekali adalah Tamblingan. Nah, sehingga untuk itu kami mengundang Bapak Dr. Greenoke pada saat itu karena kami dikenal oleh Bapak Greenoke, oleh Bapak Agung Yoga. Nah, kami memahami bahwa beliau sangat suci pikirannya dan musiknya sangat sakral. Nah, kami mengundang beliau 5 tahun yang lalu untuk sedikit membersihkan atmosfer yang ada di kampung kami. Mudah-mudahan nanti bisa kami undang yang kedua kalinya. Jadi air, oleh karena manusia 72% adalah air, dan turisme itu adalah manusia, pasti turisme itu akan mencari air. Ya, jadi karena susunan tubuh manusia itu ada 5 unsur, yaitu ada ruang, angin, api, air, dan bumi, dan sudah pasti turisme itu dalam manusia akan mencari spesiesnya yang sama dengan dia, yaitu 5 unsur alam. Nah, kami melihat 5 unsur alam itu tidak cukup dipelihara dan dilindungi baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat di Bali ini. Kami lihat sungai sudah lebih dari separuh jumlah sungai di Bali sudah tidak ada air. Kemudian juga sudah menjadi tempat buangan sampah. Kemudian desa-desa berkelahi karena kekurangan sumber air. Juga turisme itu mungkin mengambil air dari air tanah. Ya, tidak tahu berapa lama lagi Bali akan tenggelam karena air itu habis. Jadi menurut hemat saya, masalah air di Bali sudah serius sekali. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mohon agar hasil dari pertemuan ini mungkin membawa juga masalah itu supaya pemerintah daerah dan pemerintah pusat memahami dan mengambil aksi-aksi yang cepat mengenai hal ini. Sebab kami sudah 30 tahun membuat ide mengenai hal ini, kirim ke kantor gubernur, dijawab tidak menerima borongan. Kirim ke bupati, tunggu saya jadi anggota DPR, dan sebagainya. Jadi kami sudah putus asa, untung kami diundang hari ini oleh Bapak Dr. Agung Yoga, sehingga mungkin ide ini bisa sampai ke pusat. Kami mohonkan agar masalah air di Bali yang saya kira sebentar lagi akan menjadi masalah, terutama kalau Bali masih tetap mau ngotot mengembangkan pariwisata, karena pariwisata sangat boros dengan air. Nah, inilah harapan kami. Kami memang ada studi sedikit, kalau bisa dimaklumi, boleh dipelajari dan sudah pasti harus disempurnakan, karena kami
bukan ahli mengenai proposal, tapi mengenai idenya mungkin bisa dipahami. Bahwa air sebagai wujud dari Tuhan, itu ada dalam Weda kalau tidak salah, Anda cari aku tidak akan bisa ketemu karena aku tidak berwujud, tidak bisa dilihat. Tapi wujudku, manifestasi adalah ruang, angin, air, api, dan bumi. Nah ini kelihatannya di Bali kurang perhatian. Terlalu banyak bobotnya di ritual, meskipun ritual itu sangat penting, sangat perlu diimbangi dengan tadi ini dengan dengan kegiatan tangan dan kaki untuk memelihara badan-badan air tersebut dan sumber-sumbernya, sehingga sumber air itu adalah sudah pasti hujan bersumber kepada hutan dan air, dan kemudian didistribusi lagi ke masyarakat. Nah, inilah kesan-kesan kami dengan workshop ini, dengan ini ada hubungan dekat sekali. Bagaimana mengembangkan umat manusia yang unggul kalau tidak ada air? 72% dari manusia itu ada air. Tidak akan mungkin. Air tidak ada, makanan akan berkurang, sehingga nutrisi juga akan berkurang. Nah inilah menurut hemat kami sangat perlu mulai pemerintah memperhatikan bahwa air itu urgent, perlu diamankan, diselamatkan, dilindungi untuk kembali menjadi hak asasi manusia, bahwa air itu adalah haknya manusia. Sekian, terima kasih atas kesempatan ini, pertama kepada narasumber Bapak Dr. Ageng Dupayana. Mohon barangkali ini kalau perlu dilanjutkan. Bapak Oke Granoke, 5 tahun yang lalu kami mengundang ke desa karena kami tahu musiknya adalah sakral, beliau itu sangat suci. Nah, kami harap kami dalam 5 tahun yang lalu beranggapan membersihkan atmosfer dan Pancamabhuta yang memberi kesenangan kepada Tuhan dan kepada Pancamabhuta yang ada di desa kami. Dan kelihatannya agak berhasil. Tamu banyak datang pada waktu setelah itu. Nah inilah hormat saya kepada Pak Renoke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa datang dalam kesempatan yang lain untuk kembali membersihkan atmosfer yang ada di dalam desa kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Bagiarto selaku sesepuh Desa Munduk yang mengeluhkan adanya persoalan air. Nah, persoalan air ini ya saya kira buat semua nih penting. Seandainya persoalan ini sudah dikaitkan dengan persoalan Trihita Karana, ini tidak akan masalah gitu. Jadi bagaimana kita memelihara alam gitu. Tentu Aji Wayan Oko Granoka juga dalam pentas-pentas seni ini pasti memunculkan hal-hal persoalan ini juga. Itu nanti bisa dilihat pada tampilan-tampilan kolaborasi seni beliau. Ya, saya lanjut lagi pada tokoh Bendeso Adat Bongkase. Silakan Pak. Ada tokoh Bendeso Adat Bongkase. Nah, jika tidak ada, saya lanjut ini pada sahabat saya, pada Mas Taufik Rahsen. Silahkan Mas Taufik. Halo Mas Taufik. Ya, halo, maaf saya belum bisa membuka secara langsung. Ini karena masih dalam perjalanan, tetapi saya ingin tanggapi saja ini, Pak, tentang paparan pidato yang menarik dan saya kira dari dulu dengan keteguhan dan kejernihan yang sama dari Oke Granoke. Menurut saya sekarang ada 3 kecenderungan besar yang akan kita hadapi pada masa depan ini. 1, bahwa pekerjaan hibrid
daring dan luring sekarang sudah menjadi normalitas baru. Itu artinya juga dunia pariwisata akan memasuki era bahwa dia mungkin secara fisik tidak lagi akan datang, tapi penjelajahan akan melalui pada kesadaran. Artinya metaverse, ini yang kedua, akan menjadi kekuatan utama yang menjadi cara kita berinteraksi. Dunia metaverse ini, yang mungkin dulu kita sebut sebagai alam kara, dunia alam kara itu adalah dunia sampiran, dunia cermin, bayangan, ornamen, kalau di dalam sastra. Tetapi alam kara ini yang dulu digunakan oleh para kawi kita, itu justru menjadi dasar, menjadi pola yang akan kita hadapi sekarang ini. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa ada kecenderungan industri ini akan bergerak ke penjajahan luar angkasa. Para industri-industri terbesar sekarang, seperti Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos semua, dan bahkan Google itu besar-besaran menginvestasikan, melakukan apa yang kita sebut eskapisme, ya, pelarian diri ke dalam realitas baru dengan mengatakan akan ada persaingan lagi untuk penjelajahan pada ruang angkasa. Tapi kalau dalam konteks kita sekarang ini, apa yang diramal, apa yang dibayangkan oleh Granoke tentang konsep Manvantara, bahwa peralihan massa dari Manu itu saya kira sekarang ini mendapatkan momentumnya. Pencarian tentang dunia alternatif di luar dari dunia sehari-hari sekarang itu menjadi bersifat real. Kalau dulunya mungkin itu hampir merupakan satu konsep, ya, satu perdebatan pada tataran filsafat. Tapi sekarang semuanya itu karena COVID ini tiba-tiba semuanya dipercepat. Kita juga mendapatkan kecenderungan tentang penggunaan dari mata uang sekarang ini, yaitu kripto dan blockchain, ya. Pencatatan-pencatatan yang baru kembali sehingga kedaulatan negara dalam pengelolaan tentang hak milik dan kemudian juga tentang sirkulasi uang itu menjadi persoalan. Itulah kenapa berbagai negara sekarang mencoba untuk menanganin satu isu sekarang yang justru sudah mewabah di kalangan digital netizens, digital native ini. Nah, yang terakhir tadi dikatakan, jadi tren yang ke-5 yang justru menjadi sangat relevan, yaitu bangkitnya konsep paradesa. Jadi desa paradesa yang disebutkan tadi baik oleh Munduk, kemudian yang disebutkan oleh Pak Granoke, jadi paradesa itu akan kembali dalam bentuknya yang paling purba, semacam lingkaran Manvantara yang baru sekarang ini. Paradesa ini itu kan sebenarnya satu konsep komunitas atau cara pengaturan berdasarkan pendidikan. Paradesa itu adalah satu universitas dulu, satu multiversitas. Jadi bukan lanjutan dari desa. Paradesa ini yang kemudian menginspirasi bahasa Inggris menjadi paradise, surga, atau firdaus dalam bahasa Arab, ya, surga juga. Jadi konsep paradesa yang dulu pernah berkembang di Nusantara ini sekarang relevan melihat tren tadi, 5 tren utama yang muncul sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh Pak Granoke. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang diusahakan oleh Pak Granoke, saya pernah mengikuti ini, saya kira sudah hampir 30 tahun,
secara konsisten dan sekarang mendapatkan relevansinya justru secara konkret dalam masa-masa sekarang ini. Terima kasih. Om Santi Santi. Baik, terima kasih Mas Taufik Rahsen yang masukannya luar biasa, yang bisa dipakai alat nanti untuk melihat pencerahan budaya kita ke depan. Jadi memang sekarang dengan menjamurnya digitalisasi dan globalisasi, jadi batas-batas wilayah itu sudah tidak ada lagi. Apa yang dibayangkan oleh Aji Granoka itu ternyata sekarang relevan. Saya kira dari semua penanggap ini hampir semua setuju dengan pikiran-pikiran yang dilontarkan oleh Aji Wayan Oko Granoka. Jadi beliau memang seorang pemikir yang langka, dan kadang-kadang bagi saya, gitu, saya orang agak awam dan bodoh, sepertinya wah kayaknya kok gila ya gitu. Mohon maaf kalau dulu Pak Bagus berbicara begitu kita tidak bisa mengikuti karena lompatan pemikiran beliau itu sudah jauh, kita tidak bisa mengikuti. Sebenarnya pemikiran-pemikiran yang beliau sampaikan ini sudah jauh melampaui batas. Gitu. Jadi itu sebenarnya makanya saya katakan bahwa Ido Wayanoko Granoko ini adalah orang yang kreatif minoritas, gitu, yang bisa memberikan pencerahan, tetapi tentu harus ada pendamping yang bisa menarasikan ide-ide yang beliau sampaikan. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Rahsen. Kebetulan Pak Taufik Rahsen, mudah-mudahan Pak Taufik masih ingat, karena dulu kita masih satu grup ketika kita ada di BUIP, Pak Rahsen. Saya kira itu mungkin tanggapan sudah semua disampaikan, tidak ada lagi, dan waktu yang disampaikan dalam jadwal ini sebenarnya ini sudah jam 1 lebih 8 menit. Ini bagaimana? Ini saya kira saya sampaikan, kembalikan kepada host ya, karena apresiasi ini sudah selesai gitu. Terima kasih Iya, Pak Tagel, luar biasa sekali. Halo Jun, Anda di mana? Jangan sampai kamu terdiam di situ Jun. Wow, yang terakhir itu yang bikin kita berdebar-debar. Ternyata ada teman lama kita, Taufik Rahsen, yang tiba-tiba memukul. Ada satu yang lupa saya dari tadi komporkan kepada para tiga. Para tiga maksud saya itu wakil-wakil kampus di Bali. Wakil kampus di Bali ini. Pak Granoka itu tahun 2016 sudah berbicara tentang meta. Mas Taufik, tahun 2016. Jadi saat sekarang ketika Facebook bicara, si Mark itu bicara metaverse itu, semua orang gimana itu. Makanya tadi itu Jun, aku udah bilang kan, Pak Granoka ini peramal kayaknya ya. Terus pembicaraan kita tentang dunia, planet menuju 2045 itu. Kalau cuma dibaca seperti itu oleh 3 kampus ini dikirain bagaimana. Tapi tadi Mas Taufik Rahsen itu menjelaskan, seperti ini loh keadaannya. Sementara di Bali, itu disoroti oleh Pak Granoka itu tahun 2016. Transformasi didahului bermacam-macam indikator gejala krisis. Pertama, keterasingan, penyakit mental, kejahatan, kekerasan, gangguan sosial. Di samping, niki, Pak Rektor-Rektor agama-agama niki, Pirengang niki, di samping meningkatnya pemujaan keagamaan, maksudnya bukan upacara Pak, yang apa yang terjadi kepada kita sekarang ini. Aing Leoni merasa tidak suci, memang di Denpasar ada Banjar Suci, di sana mari ada nak suci itu loh. Oke, ya itu caranya Pak Granoka memperingatkan. Lalu Jun, saya juga ingin mendengarkan bagaimana tanggapan Jun nih, Jun. Karena kita disuruh sama Dayuani tadi dibilang beli Jun niku wow menarik sajan mau cok, kelihatannya kalah bemper-bemper keng nih.
Di WA saya Jun, barusan Jun. Jadi tapi Niki kan udah jam makan siang Niki, Cok. Udah tahu saya, karena saya harus mengumumkan bahwa tanggal 3 Januari, 3 Januari Anda akan diundang semuanya lagi untuk ikut webinar ini. Kemudian 8 Januari juga akan diundang lagi. Tapi nantilah informasi detailnya. Tetapi yang pasti Jun, tugas kamu karena jauh lebih cerdas, lebih pintar, lebih sempat tidur kan dari tadi. Jadi kamu itu memberikan kesimpulan sebelum kita menutupnya. Sebenarnya kan salah satu kesimpulan terpenting yang kita peroleh itu kan adalah bahwa betapa pentingnya edukasi, dan kita tidak hanya ngomongin edukasi anak-anak, tapi juga edukasi manusia sepanjang masa hidupnya dalam upaya membentuk apa yang kita cita-citakan sebagai manusia unggulan, manusia sejati itu. Dan dalam konteks ini saya sungguh berterima kasih karena tadi Gung Ari sudah memberikan bantangnya gitu loh. Bahwa edukasi itu ekosistemnya harus dalam ekosistem kemardikan, ekosistem kebebasan berpikir, kebebasan menelaah, kebebasan menelisik. Dan ekosistem ini kemudian dibangun oleh 6 pilar yang kuat. Ada yoga pranayama, pilar pertama, yang kedua pilar sesana, yang ketiga ini yang menarik, saya tidak menyangka ini keluar dari Gung Ari gitu loh, yang menunjukkan betapa sebenarnya selama beberapa tahun ini Gung Ari sangat urati terhadap Bali. Pilar yang ketiga itu nyastra, pilar yang keempat itu seni dan budaya, pilar kelima itu pilar keenam kemudian teknologi gitu loh. Jadi menurut saya apa yang diungkapkan Gung Ari tadi bisa menjadi tidak hanya benang merah utama dari diskusi kita, tapi juga bisa menjadi semacam acuan, panduan tentang bagaimana kita nanti menciptakan sebuah sistem edukasi bagi anak-anak kita, bagi kawan-kawan kita, sehingga nanti yang lahir adalah manusia-manusia Bali yang unggul, yang akarnya kuat, tetapi juga yang daun, ranting, cabang-cabangnya berani menjunjung tinggi ke langit, karena mampu melakukan adaptasi terhadap teknologi dan kemajuan zaman. Jadi untuk itu saya sangat berterima kasih Gung Ari, menarik sekali 6 pilar yang tadi dengan ekosistem kemardikan. Yang terakhir tentunya saya sangat terkejut juga sama kayak Cok. Tadi saya lihat di layar Taufik Razen. Loh, itu berbahaya itu. Berbahaya itu dari tadi. Saya ngintip lah ya. Ini kampus lain ini bergerak nih. Kampus lain. Ini kita diskusi Siwa Buddha ini kok tarikat Naksabandiah yang muncul. Ya itu bahaya sekali itu. Saya sementara di Bali udah gitu tak lihat Gayam gitu loh, gamelan yang membangkitkan gitu loh. Mas Taufik kelihatan ganteng kali pakai blangkon gitu. Lama nggak jumpa nih gitu loh. Jadi menyenangkan, ini diskusi yang menyenangkan, Cok. Sangat menyenangkan. Dan saya berterima kasih sekali juga kepada Pak Ari Dwi Payana yang luar biasa sekali. Kan tidak ada kesan-kesan Jogjanya, itu intelektual Jogja kan kadang-kadang agak gimana gitu lah biasanya. Memang sedang dalam rangka menyamar kan demi presiden berikutnya kan gitu. Saya agak curiga dari tadi. Bos gaya Jogja nih, bepesune intelektual Jogja nih, ternyata enggak gitu. Apalagi kemudian dibayang-bayangi oleh tiba-tiba muncul Taufik Razen dan kawan-kawan yang, sliwer-sliwer ini juga ada dari pasar rakyat, Pak Arte juga, Pak Sumarto juga, sliwer-sliwer sudah dari tadi. Ini sangat menyenangkan. Jadi kami menunggu tanggal 3 Januari 2022 dan 8 Januari. Narasumbernya lebih keren-keren lagi, John. Dan kemudian terima kasih, John, buat Anda dari kami dari Mahabajra Sandi yang sudah memberikan kesimpulan. Bukannya sama-sama dari Mahabajra Sandi kita gitu. Oh, kamu kan ngekos. Kalau saya kan bertetangga saya. Oh, gitu. Dan kalau saya tukang parkir dulu. Tukang parkir ya. Kita kan tukang potretnya. Jadi itu rahasianya Pak Ari, kami berdua tidak ngerti bahasa. Sebenarnya tidak ngerti huruf Bali, kami berdua yang paling pinter itu angkatan kami itu Sugilanus. Jadi terus tidak juga bisa mengerti pemikirannya Pak Grenoke sampai pada suatu hari kami bertekad. Justru kami, kalau saya belajarnya dari fisika justru untuk memahami pemikirannya Pak Grenoke. Jadi yang paling keren itu
paling keren, saya kasih bocoran. Pak Gren sekarang sedang berbicara satu, Prabasan hologram. Bagaimana seluruh apa yang dibicarakan tadi oleh Taufik Rasen secara seperti biasa, dia rajanya membuat kita lebih clear, lebih jernih. Jadi Pak Mas Taufik Rasen, ini bocoran baru Prabasan hologram. Jadi metaverse itu yang keren lagi, keren persaingan orang-orang kaya yang menuju planet-planet itu pada tahun 2045, itulah yang sekarang dilihat dengan disebut Prabasan atau hologram oleh Pak Grenoke. Oke, Jun, sampai nanti kita di tanggal 3 Januari dan 8 Januari, Suksma Dahat, Ring Kesami Maka Guru, Karang Sarang Sami, Ide Dani Sarang Semeton Sarang Sinamian, Kirang Langkung Ampurayang, dari segala kata kami semua, dari segala penampen, mempersilahkan kami berdua, Wayan Juniarte, dan saya Cok Sawitri sebagai host, dan kemudian terima kasih. Pijak pokok ini sekali yang mengucapkan Suksma Dahat. Inggih, sampunike Om Santi 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 Om.